Bab 2431. Benar saja, setengah bulan kemudian, Dol kembali memanggil orang-orang untuk mengikuti kontes. Tidak diragukan lagi, Lu Ming dipanggil lagi. Lu Ming tidak menggunakan cara dominasi, melainkan bertarung dengan seorang kaisar bintang 1 dengan kekuatan fisik dan bagian dari kekuatan dunia. Sebuah terobosan. Mata Dol berkilat, dan dia bisa melihat bahwa Lu Ming telah membuat terobosan. Namun, bahkan jika Lu Ming menerobos, itu hanya wilayah Kaisar Agung. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Menurutnya, kekuatan fisik Lu Ming terlalu kuat, bahkan jika hukum dilanggar, efektivitas tempur secara keseluruhan tidak dapat ditingkatkan terlalu banyak. Lebih dari sehari kemudian, duel selesai, dan Lu Ming serta mereka masing-masing kembali ke kamar batu. Setelah kembali ke ruang batu, Lu Ming menunggu dengan tenang. Dalam beberapa jam terakhir, Lu Ming membuka gerbang batu dan pergi ke kamar batu Kincang. Ketika aku datang ke kamar batu Kincang, aku menemukan ada pria besar lain selain Kincang. Pria besar itu tidak tahu bahwa rencana Lu Ming diundang oleh Kincang. Segera, Wu Tai dan dua orang juga datang ke kamar batu Kincang. Wu Tai, kakak laki-laki Kincang, apa yang kamu ingin kami lakukan? Tanya kedua pria yang mengikuti Wu Tai. Kedua pria itu tidak mengetahui rencana spesifiknya. Jika kamu ada hubungannya denganmu, ikuti saja kami. Jalan Kincang, kata-kata, pertama keluar dari kamar batu, Lu Ming dan yang lainnya mengikuti. Orang-orang itu sangat ingin tahu, tetapi mereka tidak banyak bertanya. Mereka pergi dengan Lu Ming dan mereka. Lu Ming dan mereka memasuki lorong, berjalan sesuka hati, menuju pinggiran kandang dunia. Saat ini, banyak orang mulai beraksi. Mereka yang mengetahui rencananya, atau mengundang satu orang, atau dua atau tiga orang, berkeliaran secara acak dan pergi ke tempat yang telah disepakati Lu Ming. Lu Ming beberapa orang berbelok ke timur dan barat, mengitari beberapa saluran, dan kemudian sampai di sebuah ruangan batu yang relatif besar. Kamar batu ini adalah yang paling preferal. Jika kamu keluar melalui lorong di luar ruang batu, kamu bisa pergi ke tepi larangan. Ketika mereka tiba, Lu Ming sudah tiba. Seiring berjalannya waktu, akhirnya semakin banyak orang yang datang ke sini. Sesaat kemudian, ada 133. 133 dari mereka dipersenjatai dengan rantai dan baju besi, menandakan bahwa mereka semua berada di alam surga. Hanya 30 orang yang berada di bawah Kaisar Surga. Tuan-tuan, apa maksud kamu dengan membawa kami ke sini? Yang lain bertanya, mereka yang diundang juga sangat penasaran. Kincang dan yang lainnya tidak menjawab. Semua orang ada di sini, ayo pergi. Jalan Kincang, jalan langsung. Mereka yang diundang ke sini lebih penasaran. Namun, mereka yang dapat diundang biasanya memiliki hubungan yang baik dengan seseorang, jadi mereka tidak banyak bertanya dan mengikuti Kincang dan pergi bersama. Perlahan-lahan, mereka mendekati pintu masuk, dan bahkan bisa melihat tirai cahaya terlarang di luar. Apakah kamu ingin melarikan diri? Akhirnya, seseorang menebak apa yang akan dilakukan Lu Ming, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Larangan ini tidak bisa dilanggar sama sekali. Terlebih lagi, semua orang di atas Kaisar Surga mengenakan rantai dan baju besi, dan pencapaian mereka disegel. Tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Hanya ada jalan buntu untuk kerja keras semacam ini. Kamu mau mati? Beberapa orang sedikit cemas. Aku tidak yakin. Akankah kita melakukan ini? Ikuti saja aku. Ada kemanusiaan. Banyak wajah orang menjadi sangat bermartabat dan berubah. Mereka tidak berharap bahwa mereka ingin melarikan diri. Tidak ada yang lolos selama bertahun-tahun. Apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, raungan terdengar dari mulut saluran, dan sesosok besar muncul. Dia adalah ras asing, mengenakan baju besi merah darah dan nafas yang kuat. Wajah orang-orang berubah dengan liar. Biasanya, tidak ada alien di bagian ini. Karena orang asing merasa nyaman dengan larangan 100 mereka, jadi penjagaannya sangat longgar. Tidak ada garnisun alien di sini. Saat ini, ada ras alien, dan tampaknya kultivasinya sangat maju. Itu adalah ras alien di kerajaan surga. Nasib buruk, nasib buruk. Kincang, Wu Tai dan lainnya, wajah mereka berubah sangat jelek. Itu alien dari kerajaan surga. Silakan. Kincang dapat melihat bahwa ini adalah alien di ranah Kaisar Bintang 1. Tahukah kamu, karakter di atas kerajaan surga semuanya memakai baju rantai, hanya di bawah Kaisar, tidak ada baju besi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang Kaisar. Begitu pihak lain membuat keributan dan mengejutkan Dol, semuanya berakhir. Semua rencana harus dihancurkan. Banyak orang yang mengetahui rencana itu terbakar kecemasan. Apa yang harus aku lakukan? Sua. Pada saat ini, sesosok meledak, menuju Kaisar Alien untuk dibunuh. Itu Lu Ming. Lu Ming memulai secara langsung.
Saat ini, tidak ada yang perlu diragukan. Hanya dengan membunuh alien ini mereka dapat melarikan diri. Jika tidak, semuanya akan habis. Kecepatan Luming luar biasa, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan ungu. Begitu dia bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan cara dominasi. Dalam proses bergegas keluar, senjata dawang muncul di tangan Luming, dan Luming mengeluarkan semua kekuatannya. Dia menggabungkan manusia dan senjata dan membunuh Kaisar Alien. Ini. Murid Kaisar Alien menyusut tajam, karena dalam serangan Luming, dia merasakan ancaman yang fatal. Seorang kaisar yang hebat, berikan dia perasaan ini, sungguh luar biasa. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir, meraung, mengeluarkan semua kekuatannya, membentuk banyak pertahanan. Selama dia memblokir langkah ini, lalu lari dari arah lain dan menyebarkan masalah di sini, Luming dan rekan-rekannya akan tamat, dan dia juga dapat memberikan kontribusi. Dalam sekejap mata, serangan Luming telah tiba. Wajah alien itu langsung berubah. Karena pembelaannya, serangan Luming tidak bisa dihentikan sama sekali. Semua pertahanannya runtuh dalam sekejap. Tidak, bagaimana mungkin? Kaisar alien meraung di dalam hatinya. Puff. Pistol panjang menembus kehampaan dan menembus alisnya. Bersenandung. Begitu tombak diguncang, Kaisar alien itu tercabik-cabik. Mati. Semua orang tercengang, benar-benar terpana. Kaisar satu bintang dibunuh oleh Luming. Tuhan, kekuatan macam apa itu? Luming hanyalah ranah Kaisar Agung. Sungguh mengerikan bisa membunuh satu Kaisar bintang dengan satu gerakan. Faktanya, ini normal. Cara dominasi terlalu kuat. Bahkan kekuatan dunia Luming mengandung jejak kekuatan emas ungu, yang disebut Luming sebagai kekuatan dominasi. Sekarang, Luming tidak membutuhkan tubuh fisik. Dia merasa bisa membunuh Kaisar Langit Bintang satu hanya dengan mengandalkan sistem aturan. Tadi, dengan kekuatan fisik dan kekuatan senjata liar, bukan kebetulan kamu bisa membunuh seorang Kaisar Bintang dalam satu gerakan. Sua. Setelah membunuh Kaisar Alien, Luming tidak berhenti sama sekali dan langsung keluar dari saluran. Bab 2432, Subscribe Penatua. Setelah Luming bergegas keluar dari saluran, dia meletakkan senjatanya dan menembak langsung ke tirai cahaya terlarang. Apa yang ingin dia lakukan? Mereka yang tidak mengetahui rencana itu terkejut dan wajah mereka berubah dengan liar. Serangan Luming pada tirai cahaya terlarang tidak mungkin dipatahkan, dan itu akan mengganggu sedekah. Tapi mereka ingin menghentikannya. Sudah terlambat. Bersenandung. Telapak tangan Luming, dengan cahaya ungu dan emas, membombardir tirai cahaya terlarang, yang penuh dengan gelombang. Luming menggunakan cara dominasi untuk melanggar larangan tersebut. Bahkan tirai cahaya terlarang pun bisa mengendalikan segalanya. Larang tirai tipis, lapisan riak, kincang dan lainnya, menatap mata besar, gugup. Meskipun Luming berkata bahwa dia dapat melanggar larangan tersebut, mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, yang membuat mereka gugup. Bersenandung. Tiba-tiba, tirai cahaya terlarang itu terkejut, dan kemudian muncul retakan di atasnya, yang melebar tajam dan membentuk lubang besar. Buka. Tirai cahaya terlarang menyala. Kincang dan yang lainnya sangat gembira, dan wajah mereka bersemangat. Dan mereka yang diundang dan tidak mengetahui rencana itu semuanya menganga dan sulit mempercayai mata mereka. Tirai cahaya terlarang benar-benar dibuka. Bagaimana bisa dibuka oleh Luming, yang tidak membobol Kaisar Surga? Dikatakan bahwa tirai cahaya terlarang di dalam sangkar dari segala usia dibentuk oleh harta leluhur bangsa lain. Itu sangat kuat dan abadi sehingga tidak bisa dipatahkan. Bahkan Kaisar tertinggi surga pun sulit untuk mematahkannya. Tapi sekarang, itu dipatahkan oleh Luming. Bang! Seseorang menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Apa yang sedang kamu lakukan? Seseorang bertanya dengan heran. Aku akan melihat apakah aku sedang bermimpi. Jika aku terlalu ingin keluar, aku hanya melamun. Ternyata bukan. Hahaha. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Orang lain. Pergi, atau ketika Dol tahu, tidak ada yang bisa pergi. Kincang meraung dan berlari ke depan. Yang lain bangun dari mimpi mereka dan lari. Ayolah, aku tidak akan bertahan lama. Luming juga banyak minum. Dia menemukan bahwa energi yang dikonsumsi untuk membuka tirai cahaya terlarang sangat buruk. Sekarang, kekuatan dunianya melintas dengan kecepatan luar biasa. Sua. Kincang, Wu Tai dan yang lainnya dengan cepat bergegas keluar dan akhirnya keluar dari tirai tipis. Pada saat ini, Dol yang sedang menutup mata tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Brengsek. Dia menemukan Luming dan mereka dalam sekejap melalui harta leluhur alien. Dalam hatinya, dia terkejut. Luming, belum pernah terjadi sebelumnya bahwa dia dapat membuka tabir larangan.
Sialan, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Mati untukku. Dol mengaum dan mengendalikan harta karun itu. Bersenandung. Pada saat ini, manik-manik di atas sangkar dunia, bergetar hebat, mengirimkan nafas teror, melarang goncangan tirai cahaya yang gila. Puff. Lu Ming merasakan kekuatan teror. Tubuhnya bergetar hebat dan memuntahkan darah. Dan lubang yang dia buka sembuh dengan liar. Untungnya, mereka semua telah melarikan diri. Otot Lu Ming bergetar hebat dan keluar. Sebelum tirai tipis sembuh, dia bergegas keluar dari tirai tipis. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Di kandang segala usia, terdengar raungan Dol, embusan teror, yang pecah dan memenuhi seluruh area sejuta mil. Dolo gila, kaisar surga itu gila, mengerikan. Saat ini, mereka yang tidak lolos dari sangkar dunia dikejutkan satu persatu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Dol gila. Apakah ada yang ingin melarikan diri? Siapa itu? Berani sekali. Banyak orang berspekulasi. Ayo kejar buronan itu. Tidak ada ampun. Suara Dol terdengar lagi. Dia mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Di kandang segala usia, semua ras alien dikejutkan dan dikejar Lu Ming. Keluar dari jalan. Mereka yang tidak melarikan diri tercengang. Seseorang benar-benar bisa melarikan diri. Mengaum. Pada saat ini, di luar tirai cahaya, langit bergemuruh ke langit, dan suara gemuruh mengguncang langit. Tubuh King meledak dari emas cerah, emas tak berujung, terkena dampak dari rantai baju besi. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Armor rantai, ledakan terus-menerus, napas King semakin kuat. King adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas pada tahun-tahun itu. Keberadaan puncak kaisar surga sangat mengagumkan. Dia bisa mematahkan rantai dan baju zirahnya dengan kekuatannya sendiri. Di masa lalu, dia tidak dikendalikan oleh tabernakel terang. Tapi sekarang di luar, dia tidak keberatan. Pegang langit. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, sesosok besar muncul. Itu Dol. Dol ada di sini. Sua. Di mata ketiga Dol, cahaya kehancuran meledak. Cahaya kehancuran berubah menjadi tangan besar, dan langsung menembus tirai cahaya terlarang dan meraung ke arah daratan. Dia akan membunuh Lu Ming dan membantu mereka. Mengaum. Teriakan King kekuatan teror, dari tubuh, langsung menghancurkan armor rantai. Rantai dan baju besinya hancur, dan nafas King bahkan lebih mengerikan. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang tak terbatas, dan tubuhnya berubah dengan cepat menjadi seekor singa raksasa. Seseorang memiliki 9 kepala dan seluruh tubuhnya berwarna emas, seperti singa raksasa yang diukir dengan emas. 10 binatang perang teratas, 9 singa emas. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 kepala berteriak satu demi satu, dan seluruh sangkar di seluruh dunia bergetar hebat, dan ruang itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tangan besar penghancur Dol juga bergetar dengan liar dan diblokir. Saat ini, Wu Tai dan yang lainnya juga dengan panik menyerang armor berantai. Namun, kekuatan mereka tidak sebaik King Untuk sementara waktu, mereka tidak dapat menerobos sama sekali. Di kejauhan, nafas yang kuat naik, dan orang-orang kuat dari ras lain datang. Kakak Wu, aku akan membantumu. Lu Ming datang ke Wu Tai untuk membantunya memutuskan rantai dan baju besinya. Kekuatan Lord, bahkan tirai cahaya terlarang yang diletakkan oleh senjata nenek moyang asing, dapat menembus dan harus mampu menembus armor. Benar saja, setelah kekuatan Master dituangkan ke dalam armor, segel pada armor dengan cepat dihancurkan oleh kekuatan Master. Dalam sekejap, semua kekuatan segel rusak. Ledakan. Wu Tai pecah dan baju besinya rusak. Dia dipenuhi teror. Hahaha, akhirnya aku keluar dari masalah. Wu juga tertawa. Nafasnya seperti jenderal asap serigala, naik dari langit, mengaduk angin dan awan. Meskipun Wu Tai tidak sekuat King dia juga merupakan keberadaan yang mengerikan. Prestasinya telah mencapai Kaisar Bintang 6. Itu tidak jauh dari puncak surga. Brengsek. Dol meraung, menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan melakukan serangkaian serangan yang mengerikan. Namun, King tidak takut padanya. 9 kepala singa mengaum dan menyemburkan berkas cahaya untuk bertarung dengan sedekah. Prestasi kedua pria itu cukup setara, dan pertempuran di antara mereka tidak dapat dipisahkan. Bab 2433, Subscribe Penatua. Pada saat ini, beberapa orang kuat dari ras alien lainnya juga keluar dari tirai cahaya terlarang dan membunuh mereka di sini. Kakak Lu Ming, kamu pergi dan bantu orang lain, aku akan menghentikan mereka. Wu Tai Dao, dia melangkah maju dan membunuh ras alien itu. Lu Ming bergegas ke orang lain untuk membantunya memutuskan rantai dan baju besinya. Dengan bantuan Lu Ming, pria itu mematahkan baju zirahnya, dan tubuhnya dipenuhi teror.
Ini juga yang kuat tidak lebih lemah dari Wu Tai, seorang kaisar bintang 6 dari dunia penjara. Kali ini, di antara orang-orang yang melarikan diri, mereka milik orang ini, dan Wu Tai, Qing Chang adalah yang terkuat. Kakak Luming, terima kasih banyak. Pria itu mengepalkan tinjunya, lalu bergegas ke Wu Tai. Bersama dengan Wu Tai, dia berperang melawan ras alien yang kuat. Tidak banyak orang kuat dari berbagai ras yang menjaga kandang dari segala usia. Hanya ada 18 alam surga. Sebab, cukup memiliki senjata nenek moyang bangsa lain dan maharaja sedekah. Tidak perlu begitu banyak orang kuat untuk dijaga. 18 kaisar surgawi, satu dibunuh oleh Luming sebelumnya, dan masih ada 17. Di antara mereka, hanya ada satu kaisar bintang 6. Pada saat ini, dua tangan kaisar bintang 6, dan sisi alien, tiba-tiba jatuh melawan arah angin. Banyak orang bernapas. Setidaknya mereka aman, dan sekarang kekuatan mereka tak kenal takut. Luming terus membantu orang lain memecahkan baju besi mereka. Semakin banyak ahli di pihak mereka, dan semakin banyak orang bergabung dengan kelompok pertempuran. Di sisi lain, mereka benar-benar dikalahkan dan dibunuh beberapa kaisar surgawi. Sisanya tidak berani bertarung sama sekali dan mundur ke tirai cahaya terlarang. Brengsek. Dol meraung dan tampak mengerikan. Dia hanya bisa melawan Qing Chang, dan dia tidak bisa menyisihkan tangannya untuk berurusan dengan orang lain. Ini di luar tirai cahaya terlarang, dan dia tidak bisa mengendalikan kekuatan larangan untuk berurusan dengan Qing Chang dan mereka. Bocah itu, hanya bocah itu, Luming. Dol meraung di dalam hatinya, dan matanya menyapu Luming, penuh dengan pembunuhan yang ganas. Semua ini adalah Luming. Jika bukan karena Luming, Qing Chang dan mereka tidak akan lolos. Dia ingin membuat Luming frustrasi. Sekarang, dia sudah terlambat untuk bertobat. Dia sudah tahu bahwa dia seharusnya mengikat Luming dengan rantai dan baju besi. Dol, aku akan menemuimu. Wu berteriak dan membunuh Dor. Kaisar bintang 6 lainnya dan dua kaisar bintang 5 juga pergi menuju sedekah. Luming, di sisi lain, terus memecahkan baju besi untuk orang lain. Kekuatan tempur Qing Chang tidak lebih lemah dari sedekah. Saat ini, dengan kerjasama 4 ahli lainnya, Dol tiba-tiba jatuh ke angin. Mengaum, mengaum. Tubuh Qing Chang sebesar gunung, itu penuh dengan cahaya kemasan. Ini sangat kuat, 9 jenis kekuatan magis dapat ditemukan di 9 kepalanya. Wu Taiji, bagaimanapun, mengolah sistem kuno, dan kekuatan serangan dan serangan mereka sangat kuat. Ada cahaya pedang yang menakutkan di antara ombak, dan pedang itu meledak, yang bisa membuka langit dan membelah bumi. Dol dikalahkan untuk sementara dan terpaksa mundur. Qing Chang memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke masa lalu, meraih luka yang dalam pada sedekah. Dol pucat dan mundur dengan kecepatan penuh. Membunuh. Qing Chang meraung, tidak ingin membiarkan Dol melancarkan serangan sengit. Wu Tai DKK juga memberikan permainan penuh. Brengsek. Akhirnya, Dol meraung marah, berbalik dan pergi, dan bergegas ke tirai cahaya terlarang. Tidak ada jalan. Tanpa tirai tipis, tuan yang menjaga kandang ras alien bukanlah lawan mereka sama sekali. Ayo pergi dari sini. Berbalik, 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 berbalik dan menghilang. Cepat, laporkan beritanya, dan kirim orang di sepanjang jalan untuk menembak Qing Chang dan yang lainnya. Kita harus menjatuhkan mereka. Dol berteriak dan memberi perintah. Tiba-tiba, lebih dari 100 kaisar surga melarikan diri, dan Qing Chang, puncak surga, akan dihukum jika dia tidak dapat menangkap mereka. Segera, mereka menyebarkan berita itu ke 10 keluarga kerajaan. Dan Luming dan mereka juga memanfaatkan waktu. Selanjutnya, tujuan mereka adalah komunitas penjara. Itu adalah sesuatu yang telah mereka rencanakan sejak lama. Dunia Dewa Jahat Nuota hanyalah kerajaan penjara, yang dapat membiarkan mereka hidup. Kalau tidak, bahkan jika mereka melarikan diri, mereka akan dikelilingi oleh orang lain. Cepat atau lambat, mereka akan ditangkap atau dibunuh. Hanya aman untuk melarikan diri ke kota. Kini, mereka harus memanfaatkan waktu untuk sampai ke batas penjara secepat mungkin. Bisa dipastikan selanjutnya, ras alien akan mengirimkan orang-orang kuat untuk mengepung mereka. Tetapi untuk keuntungan mereka, kandangnya tidak jauh dari komunitas penjara, Qing Chang, Wu Tai dan lainnya, dengan kekuatan mereka melilit orang lain, berusaha sekuat tenaga. Luming, sebaliknya, terus membantu orang-orang lainnya mematahkan baju besi mereka. Hanya lebih banyak orang yang dapat memulihkan kekuatan bertarung mereka, dan bahkan jika mereka menghadapi pengepungan dan penindasan klan lain, mereka akan dapat bertarung. Mereka secara khusus memilih beberapa gunung tandus untuk diterbangkan. Segera setelah itu, semua rantai dan baju besi orang dihancurkan oleh Luming, dan semuanya memulihkan kekuatan tempur mereka.
Ada lebih dari 100 kaisar surga. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Mereka mempercepat dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Di perjalanan, tidak ada halangan sama sekali. Ada lebih dari 100 kaisar surgawi. Sangat mengerikan bahkan jika suku alien menerima berita itu, mereka tidak dapat mengejar Luming. Jika kamu ingin mengirim orang untuk menembak, kamu hanya dapat mengirim ahli Luming di depan mereka. Tapi Luming, di depan mereka, untuk sementara, di mana mereka bisa mengumpulkan begitu banyak ahli. Bahkan jika beberapa master menemukan Luming, mereka tidak berani menghentikannya. Oleh karena itu, Luming dan perjalanan mereka lancar. Setelah setengah hari, mereka akan mencapai batas penjara. Kerajaan penjara bukanlah batas independen di luar dunia dewa jahat. Itu hanya bagian dari dunia dewa jahat, area yang luas, dan ditutupi oleh lapisan kabut hitam. Di tengah kota, ada penjara. Ada sejumlah besar pasukan asing yang ditempatkan di 4 sisi perbatasan penjara, dan kedua belah pihak telah berperang selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ras alien telah menginvestasikan banyak ahli di sini. Sebab, kekuatan komunitas lapas juga sangat kuat. Orang akan sering mengirim orang untuk menyerang ras alien. Jika kekuatan pengiriman alien tidak kuat, ia harus dibunuh dan dikalahkan oleh masyarakat penjara. Di luar batas penjara, ke timur, pegunungan yang luas. Sekelompok sekitar 100 orang di pegunungan. Di antara mereka, ada 6 kaisar surgawi, dan yang lainnya semuanya adalah kaisar agung. Kali ini, mereka keluar untuk menyerang dan membunuh orang lain. Aku tidak tahu berapa kali itu terjadi selama bertahun-tahun. Mereka terkendali dan berhati-hati. Karena mereka berburu dan membunuh orang lain, mereka mungkin juga anti diburu oleh bangsa lain. Melalui pegunungan yang luas, di depan kami, ada sebuah kamp tentara. Di sini, ada tentara asing. Tujuan mereka hari ini adalah menghancurkan pasukan ini. Membunuh. Di kepala kelompok itu adalah seorang pria besar dengan kultivasi kaisar 3 bintang, yang merupakan pemimpin kelompok ini. Bab 2434, Subscribe Penatua. Sua, sua, sua. Mereka berubah menjadi pita dan bergegas ke barak. Tiba-tiba, serangkaian serangan, miring tanpa ampun, ada sejumlah besar alien terbunuh. Serangan musuh. Deru menyebar ke seluruh barak. Seluruh perkemahan, terbang keluar dari bayangan. Ini adalah pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang, dan yang terburuk adalah kerajaan virtual. Jenderal terkuat juga yang kuat di kerajaan surga. Ada 2 kaisar surgawi di pasukan ini. Membunuh mereka. Begitu 2 kaisar surgawi muncul, pemimpin keluarga Teran di lapangan penjara menatap mereka dan saling membunuh. Tidak, mundur. Kaisar surga yang asing menemukan bahwa ada 6 orang di kerajaan penjara. Mereka tahu bahwa mereka dikalahkan dan mengeluarkan perintah untuk mundur. Satu demi satu, ras alien bangkit dari langit dan mundur ke belakang. Pada saat yang sama, ada banyak cahaya terang yang muncul dari langit dan tidak masuk jauh ke dalam langit. Ini sinyalnya, panggil alien lain. Membunuh. Orang-orang di dunia penjara membunuh seperti orang gila. Mereka semua elit, total 6 kaisar surgawi, sisanya adalah kaisar agung, yang bisa dikatakan elit di antara elit. Satu persatu, orang asing dibunuh. Dalam sekejap, mereka mengejar dan membunuh 100.000 li dan membunuh ribuan ras alien. Namun, mereka tidak berani mengejar mereka saat datang ke sini. Jika orang kuat lain dari kelompok etnis lain datang untuk menyelamatkan mereka, mereka akan berada dalam bahaya. Kembali. Komandan lingkaran penjara mengeluarkan perintah, dan lebih dari 100 orang mundur dengan cepat. Namun, sebelum mereka mundur jauh, wajah mereka berubah. Karena dari belakang, ada sosok padat, semuanya asing. Setidaknya puluhan ribu ras alien, beberapa di antaranya dikepalai oleh orang asing, memiliki nafas yang mengerikan. Ada 10 kaisar surgawi. Di belakang, ada 10 kaisar surgawi alien, orang-orang di dunia penjara, dan wajah mereka sangat jelek. Tidak, kami sedang dalam penyergapan. Hadapi saja. Seru komandan komunitas penjara. Namun, begitu kata-katanya jatuh, ras alien yang baru saja melarikan diri di depannya bola balik, dan jumlahnya lebih banyak. Selain itu, jumlah kaisar surga yang pertama telah berubah dari 2 menjadi 6. Apalagi salah satu kelompok alien, nafasnya sangat mengerikan, jauh di atas kaisar surgawi lainnya. Ini adalah kaisar bintang 4. Haha, jika kamu ingin menyerang kami secara diam-diam, jangan berpikir kami tidak tahu, tunggu saja kamu membuat jebakan. Dewa alien mencibir. Ada ekspresi putus asa di wajah semua tahanan. Jelas, alien memasang jebakan, tunggu mereka, begitu mereka mulai, mereka akan dikelilingi satu sama lain. Ada 6 kaisar surgawi alien di depan, salah satunya masih kaisar bintang 4. Di belakang,
ada 10 kaisar alien. Namun, tidak ada perbedaan besar di antara mereka hari ini, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Bunuh, lawan mereka. Ya, bertarunglah dengan mereka, bunuh satu saja sudah cukup, bunuh dua dapat. Orang-orang di dunia penjara, satu persatu, memiliki mata merah, menunjukkan warna tegas. Karena kita tidak bisa pergi hari ini, mari berjuang sampai mati. Bahkan jika kamu mati, kamu harus kehilangan sepotong daging. Lakukan. Orang kuat dari ras alien memberi perintah. Membunuh. Orang-orang di dunia penjara juga meraung dan bergegas menuju ras alien. Kedua belah pihak, keras tabrakan bersama-sama. Tiba-tiba, teriakan naik dan turun satu sama lain, baik alien maupun manusia. Namun, meskipun mereka semua elit, ada terlalu banyak ras alien, dan ada lebih banyak master daripada mereka. Begitu mereka bertarung, mereka benar-benar inferior, dan terus-menerus ada orang yang terbunuh. Bunuh-bunuh. Seorang pria hebat dengan pedang memiliki pencapaian kaisar tertinggi. Dia memotong pedang dan membunuh seorang kaisar alien. Tapi kemudian, dia dipotong menjadi dua bagian oleh kaisar alien dan kapak, dan jatuh di sini. Tragis, sangat tragis. Setelah beberapa saat, setengah dari mereka terbunuh. Cepat atau lambat seluruh pasukan akan dihancurkan. Ledakan. Pada saat ini, di kejauhan udara, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Itu adalah kekosongan yang terus-menerus meledak, dan raungan semakin kuat, dan itu datang dengan sangat cepat ke sisi ini. Bahkan kedua belah pihak yang berperang, semuanya sepakat untuk berhenti dan melihat ke pihak lain. Ledakan. Kehampaan meledak, dan di kehampaan tidak jauh dari situ, lebih dari 100 orang tiba-tiba muncul. Ada begitu banyak tuan. Merasakan nafas lebih dari 100 orang, orang-orang asing itu, hampir mati ketakutan. Nafasnya sangat mengerikan sehingga lebih dari 100 nafas datang bersamaan, dan beberapa orang asing dengan kultivasi yang lemah langsung dihancurkan. Kakau, ini saudaraku. Komandan dunia penjara meraung kegirangan. Lebih dari 100 orang ini, tentu saja, adalah Luming. Ketika mereka mendekati batas penjara, mereka menemukan bahwa ada perang besar di sini. Pasti orang-orang dari komunitas penjara dan warga negara lain. Secara alami, mereka bergegas ke penjara. Ulu, ini kamu. Mata Wutai, lihat ke arah komandan, lalu lihat pemandangannya. Ketika dia melihat mayat kelompok penjara Zen, mata Wutai memerah. Bajingan asing, mati, semua mati. Meraung. Membunuh mereka semua. Yang lain berteriak, dan tiba-tiba mulai menyerang ras alien. Lebih dari 100 kaisar surgawi dan 30 atau lebih kaisar agung terlalu kuat untuk dikalahkan. Dalam sekejap, ribuan ras alien terbunuh. Pergi-pergi. Selebihnya alien, panik menangis, di mana masih berani melawan, satu persatu ketakutan berpencar dan kabur. Ada lebih dari 100 kaisar surgawi. Bagaimana kita bisa melawan ini? Bahkan tidak ingin pergi, bunuh. Membunuh. Sebagian besar orang asing terbunuh dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Bahkan jika itu adalah kaisar alien, ada saat-saat dia dihancurkan. Luming, di antara mereka, bukanlah segelintir orang di atas kaisar bintang 4. Bunuh, haha, bunuh. Sekitar 50 orang yang tersisa di dunia penjara meraung dengan ekstasi. Awalnya, mereka mengira mereka akan mati kali ini. Tanpa diduga, sekelompok ahli tiba-tiba keluar di jalan, dan jumlah orang kuat begitu menakutkan sehingga mereka benar-benar menghancurkan ras alien. Mereka meluncurkan kampanye anti-pembunuhan. Lari-lari. Kaisar surgawi asing itu sangat ketakutan dan melarikan diri dengan satu pikiran. Namun, dikelilingi oleh begitu banyak kaisar, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Mati untukku. Wutai melawan kaisar bintang 4 alien dan maju. Kaisar bintang 6. Sisi lain putus asa, tidak mengerti, mengapa tiba-tiba muncul begitu banyak orang kuat. Dia melawan, tetapi ada celah besar antara kaisar bintang 4 dan kaisar bintang 6. Dalam satu gerakan, dia dirusak parah oleh Wutai. Pada langkah kedua, dia langsung dibunuh. Qing Chang tidak bergerak, karena tidak perlu. Lu Ming juga tidak bergerak. Sebelumnya, dia menghabiskan banyak uang untuk membuka tirai cahaya terlarang, terutama ketika Dol mengetahui bahwa dia terluka dengan memanipulasi tirai cahaya terlarang. Dan di sepanjang jalan, dia memecahkan baju besi untuk orang lain, dan sekarang dia perlu pulih. Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar batu mentah berkualitas tinggi, menelan ki asli dari batu asli dan memulihkannya. Ini adalah pertempuran satu sisi, tanpa ketegangan. Sejumlah besar ras alien dipanen dan dibunuh. Bab 2435, Subscribe Penatua. Tidak lama setelah itu, tidak ada orang asing di tempat kejadian yang terbunuh. Puluhan ribu ras alien,
total 16 kaisar surgawi, semuanya hancur. Kakao, bagaimana kamu melarikan diri? Kudengar kamu dimasukkan ke dalam kandang ras alien. Wu Lufei datang dan menatap Wu Tai, bersemangat. Nyonya Wu memiliki hubungan yang baik dengan Wu Lu sebelum dia ditangkap. Dia secara alami senang bertemu saat ini. Ceritanya panjang. Terima kasih kepada saudara Luming, aku ingin memperkenalkannya kepada kamu. Wu Tai menunjuk ke Luming dan Qincang dan memperkenalkan Wu Lu dan yang lainnya. 9 singa emas. Ketika Wu Lu dan yang lainnya mengetahui identitas Qincang, mereka pasti terkejut. Baiklah, mari kita bersihkan dan kembali ke lingkaran penjara dulu. Wu Tai Dao. Kemudian, orang-orang mengambil gelang penyimpanan dan senjata peninggalan bangsa lain, lalu terbang ke batas penjara. Dunia penjara seperti topeng hitam, yang terbalik di bumi dunia dewa jahat, membentuk dunia dengan wilayah yang sangat luas. Mereka segera mendekati batas penjara. Luming menemukan perisai cahaya di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Alasan mengapa lingkaran penjara dapat menahan serangan negara asing bergantung pada perisai cahaya ini, yang menutupi semua sisi. Ras alien tidak dapat merusak topeng ini sama sekali. Di sini, wajah Luming bergerak sedikit. Itu adalah darah yang membakar di tubuhnya. Seolah bersemangat. Bersenandung. Di depanku, topeng itu juga bergetar. Apa yang sedang terjadi? Wu Tai, Wu Lu dan yang lainnya terkejut. Perisai cahaya dunia penjara tidak akan pernah bergerak. Bahkan jika dibombardir oleh Kaisar Surga, tidak akan ada getaran sama sekali. Tapi kenapa tiba-tiba goyang tadi? Orang-orang di lingkaran penjara saling memandang dengan beberapa kekhawatiran di mata mereka. Dan Luming juga kaget di hati. Apakah ini benar-benar terkait dengan prasasti penjara? Kalau tidak, bagaimana mungkin prasasti penjara itu tidak normal? Pikiran Luming berbalik. Dia merasa ada perasaan menembus udara dan terbang menjauh. Luming dengan cepat menekan dan memanipulasi prasasti penjara dan membiarkannya bersembunyi di tubuhnya. Prasasti Zenyu adalah kunci untuk menekan darah ketiga. Jika terbang menjauh, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Setidaknya, kita tidak bisa membiarkan monumen penjara kota terbang untuk sementara waktu. Pembuluh darah ketiga terasa seperti bom waktu bagi Luming. Berita keluar dari Jalan Wu. Segera setelah itu, topeng itu membuka pintu secara otomatis, dan Luming serta mereka masuk ke dalam topeng itu. Berjalan ke perisai cahaya, Luming merasa perubahan prasasti penjara di tubuhnya lebih kuat. Ketika mereka semua masuk ke kap mesin, itu ditutup lagi. Ulu, kamu baik-baik saja. Segera, seseorang datang. Luming menyapu sekilas. Ada banyak orang, semuanya manusia. Penatua Liu, lihat siapa yang kembali. Ulu berjalan ke depan sambil tertawa dan bertemu dengan seorang lelaki tua berambut putih. Mata lelaki tua itu menyapu Luming dan yang lainnya, menunjukkan warna ekstasi. Wu Tai, Wang Qi, ini kamu. Orang tua itu melihat Wu Tai dan mereka dan berseru kaget. Kali ini, sebagian besar orang yang melarikan diri berasal dari kerajaan penjara, tidak banyak dari surga. Ketika mereka melihat Wu Tai dan keluarganya kembali, mereka tentu saja sangat gembira. Penatua Liu, Wu Tai dan yang lainnya bertemu. Kalian semua kembali, baik dan sehat. Wajah Liu penuh dengan senyuman, begitu pula yang lainnya. Begitu banyak orang kembali, dan mereka semua kuat di kerajaan surga. Kekuatan komunitas penjara dapat ditingkatkan. Aku dengar kamu dikurung di kandang abadi. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa melarikan diri. Bagaimana kamu bisa keluar? Seseorang bertanya. Yang lain juga memandang Wu Tai dan mereka dengan rasa ingin tahu. Terima kasih kepada saudara-saudara Luming. Wu pertama kali memperkenalkan Luming dan kemudian menjelaskan secara singkat bagaimana mereka melarikan diri. Liu Elder dan yang lainnya setelah mendengar, secara alami diam-diam berkata aneh. Ketika Luming masih muda, mereka terkejut melihat bahwa Luming dapat melanggar larangan sangkar abadi dan bahkan membunuh Kaisar Surga. Baru saja kembali, ayo pergi, aku akan memberitahu Dewan untuk merayakannya. Liu Changlao Dao kemudian menyebarkan berita tersebut. Kemudian mereka terbang ke dalam penjara kota. Cakupan komunitas penjara sangat luas, tidak ada bedanya dengan dunia. Mereka terbang di atas area pegunungan dan sungai yang luas. Tiba-tiba, murid Luming menyusut tajam dan sangat terkejut. Sebab, saat mereka terbang sebentar, ada loh batu di depan mereka. Tablet batu ini, sangat besar, berdiri di atas bumi, berdiri di atas langit dan bumi. Aku tidak tahu seberapa tinggi itu. Itu memancarkan kecemerlangan tak terbatas. Ada kolom cahaya yang keluar dari prasasti dan menerobos langit. Di prasasti itu, ada 3 karakter besar, prasasti penjara Zen. Prasasti penjara, ada prasasti penjara di sini. Dan sepertinya, bukan virtual, tapi entitas. Apakah ada 2 atau lebih prasasti penjara? Pada saat ini,
otak Luming berpikir. Bersenandung. Pada saat ini, tubuh Luming, prasasti Zenyu bergetar lebih keras, terutama 3 karakter prasasti Zenyu yang bersinar terang. Bersenandung. Di depannya, prasasti penjara yang sangat besar juga tiba-tiba bergetar, gelombang teror melingkupi antara langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di komunitas penjara mengubah wajah mereka. Jarang prasasti penjara tiba-tiba bergetar. Namun, masalahnya belum selesai. Monumen penjara yang berdiri di antara langit dan bumi bergetar semakin keras dan terus berdengung. Ledakan, ledakan. Tidak hanya itu, tetapi juga dari arah lain, seluruh dunia berguncang. Semua prasasti penjara bergetar. Bagaimana bisa? Penatua Liu berseru. Tablet batu adalah dasar dari dunia penjara. Itu karena keberadaan prasasti penjara, yang menghasilkan semacam topeng, yang membuat dunia luar terisolasi, sehingga ras alien tidak bisa bertarung. Jika tidak ada topeng seperti itu, jika semua suku asing mengumpulkan semua pasukan, lingkaran penjara pasti tidak akan menjadi saingan dan akan dihancurkan. Monumen penjara kota tidak pernah memiliki getaran yang begitu dahsyat. Apa yang telah terjadi? Pada akhirnya, Luming tidak bisa menekan prasasti penjara. Bersenandung. Tubuh Luming memancarkan cahaya terang. Kemudian, prasasti penjara muncul dari tubuhnya, dan kemudian dengan cepat tumbuh lebih besar dan menjadi monumen yang menjulang tinggi, yang beresonansi dan bergema dengan yang ada di depannya. Ini adalah monumen Tuan Penjara. Penatua Liu, Wu Tai, Wu Lu dan yang lainnya, melihat prasasti penjara di tubuh Luming, meraung tak percaya. Monumen penjara. Hati Luming tergerak dan pikirannya berubah tajam. Pada saat ini, dia banyak berpikir. Sua. Pada saat ini, ada lampu pelangi yang terbang di kejauhan. Di setiap cahaya pelangi, ada orang-orang kuat, termasuk orang tua, parubaya, pria dan wanita. Masing-masing memiliki nafas yang kuat, semuanya adalah orang-orang di dunia. Monumen penjara. Ketika mereka melihat prasasti penjara di atas kepala Luming, mereka juga berseru satu persatu. Bab 2436, Subscribe Penatua. Di dunia penjara, sekelompok makhluk kuat terkejut melihat Luming. Mereka merasakan perubahan di sini dan datang untuk memeriksanya dengan cepat. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Tidak, itu bukan hanya prasasti, tetapi juga jiwa dari prasasti itu. Hahaha, itu adalah restu dari nenek moyang kita. Semangat prasasti utama dan prasasti utama penjara kota kembali, dan 9 prasasti akan berkumpul bersama mulai sekarang. Para ahli di lingkaran penjara, seolah-olah mereka gila, tertawa. Namun saat ini, tubuh Luming mengalami perubahan. Pembuluh darah ketiga menderu. Di lautan darah, ada darah yang tak terbatas. Luming diselimuti oleh lapisan darah, seolah ingin melahap Luming. Bersenandung. Di atas kepala Luming, prasasti penjara bergetar dan memancarkan cahaya tak terbatas. Kekuatan represi yang kuat diberikan pada pembuluh darah ketiga. Ledakan. Ketiga, darah syok gila, meledak dari kekuatan luar biasa, dan konfrontasi monumen penjara kota. Prasasti penjara terus berdengung, lalu menyusut dan terbang kembali ke tubuh Luming. Itu ditambahkan di atas pembuluh darah ketiga dan ditekan ke arah pembuluh darah ketiga. Darah ketiga akhirnya ditekan oleh kekuatan represi yang kuat, dan perlahan terbang kembali ke tulang punggung Luming, bersembunyi. Luming memanfaatkan kesempatan ini untuk mengontrol pembuluh darah dari prasasti penjara Zen, yang juga terbang kembali ke tulang belakang. Prasasti penjara besar di depan aku juga menjadi tenang dan semuanya kembali normal. Mata semua orang tertuju pada Luming. Adik laki-laki, bagaimana kamu mendapatkan monumen dan semangat monumen itu? Penatua Liu menatap Luming, penuh cahaya panas. Monumen penjara, apakah ada banyak prasasti penjara? Luming tidak menjawab, tetapi bertanya. Ada 9 batu nisan, 1 prasasti utama dan 8 prasasti tambahan. Itu adalah harta asli nenek moyang dunia penjara di kota kami. Namun, dalam perang dunia kuno, prasasti utama rusak, dan semangat dari prasasti utama menghilang. Di antara mereka, 2 prasasti utama menghilang. Sekarang, hanya ada 8 prasasti tambahan dan 1 sisa prasasti utama, yang bersama-sama membentuk susunan penjara Zen dan menjaga kerajaan penjara Zen. Penatua Liu menjelaskan dengan sabar. Jadi begitu. Luming mengangguk. Dia tidak menyangka ada 9 batu nisan, 1 prasasti utama dan 8 prasasti wakil. Dan prasasti utama rusak, dan 2 bagian yang didapat Luming adalah sisa-sisa prasasti utama. Tidak heran Luming datang ke sini, prasasti penjara kota berubah. Adik, bagaimana kamu mendapatkannya? Bahkan jiwa dari monumen itu bisa diperoleh. Kami pikir roh dari monumen itu telah hilang. Liu bertanya. Tuan, roh monumen yang kamu sebutkan terbangun dari tubuh aku ketika aku sedang berlatih. Itu adalah darah aku.
Adapun dua bagian, aku mendapatkannya secara kebetulan. Lu Ming menjelaskan. Darah yang terbangun dari tubuh. Penatua Liu dan yang lainnya tercengang dan terkejut. Menurutku, semangat prasasti kepala penjara tidak menghilang, tetapi mengambil kesempatan untuk terlahir kembali dari tubuh adik laki-laki ini. Di dunia penjara, lelaki tua lain dengan rambut putih berbicara. Pria ini juga seorang penatua di dunia penjara. Prestasinya tidak dapat diprediksi. Ya, haha, ini benar-benar perlindungan leluhur. Orang lain di komunitas penjara semuanya tersenyum. Adik kecil, tolong ikut kami. Wajah Liu Elder menunjukkan senyum lembut, dan kemudian terbang menuju dunia penjara kota yang dalam. Komunitas penjara lainnya juga. Lu Ming, Qing Chang dan yang lainnya bersama. Area pegunungan dan danau yang luas, melintas di bawah kaki mereka. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka telah terbang, dan telah sampai ke kedalaman dunia penjara. Di depan kami, puncak gunung yang menjulang tinggi muncul di hadapan kami. Di puncak gunung juga terdapat sebuah prasasti batu. Namun, prasasti batu ini hanyalah sebuah fragmen, hanya sebagian, yang berdiri di puncak gunung. Seperti prasasti penjara sebelumnya, sisa prasasti ini juga meledak ke langit dengan cahaya hitam. Ini adalah bagian lain dari tablet utama penjara kota. Ketika digabungkan dengan dua bagian di tubuh adik laki-laki, itu adalah monumen lengkap dari penjara utama. Seorang penatua di dunia penjara berkata dengan senyum lembut. Di mata Lu Ming, ada juga cahaya. Sepanjang jalan, dia tidak pernah menyerah mencari bagian lain dari monumen penjara kota, tetapi setelah mencarinya selama bertahun-tahun, tidak ada petunjuk. Tanpa diduga, fragmen terakhir awalnya ada di sini. Lu Ming merasakan getaran konstan dari prasasti penjara di tubuhnya, seolah menembus udara. Adik laki-laki Lu Ming, kami memiliki permintaan yang tidak berperasaan. Penatua Liu menatap Lu Ming. Lu Ming bergerak dalam hatinya dan berkata, tolong beritahu aku, Tuan. 9 prasasti Zenyu adalah harta leluhur kerajaan penjara. Dalam perang dunia kuno, leluhur berperang dengan musuh, dan mereka telah jatuh. Hanya prasasti Zenyu yang tersisa untuk menjaga garis keturunan kita, tetapi 9 prasasti tidak lengkap, jadi sulit untuk memberikan kekuatan terbesarnya. Atas nama komunitas penjara, aku ingin meminta saudara Lu Ming untuk mengembalikan prasasti penjara ke garis yang sama di kota kami dan penjara, sehingga 9 prasasti dapat diintegrasikan menjadi satu. Hanya dengan cara ini 9 prasasti penjara dapat dimainkan sepenuhnya. Liu Changdao. Itu benar. Mata Lu Ming berkilat. Penatua Liu berkata bahwa ketika dia memiliki permintaan yang tidak berperasaan, dia menduga bahwa pihak lain akan mengajukan permintaan tersebut. Orang lain di lingkungan penjara juga berharap bisa melihat Lu Ming. Lu Ming tersenyum pahit dan berkata, Tuan, tolong maafkan aku karena tidak bisa menyetujui kondisi ini. Tidak bisa berjanji. Wajah tetua Liu sedikit berubah dan dia berkata, Kakak Lu Ming, kamu telah menyelamatkan Wu Tai dan mereka. Kami tidak dapat mengajukan permintaan seperti itu kepadamu. Tetapi monumen penjara kota terlalu penting bagi kami. Tolong kembalikan. Kami pasti akan mendapat kompensasi yang sesuai untuk seluruh proses penjara. Tolong sebutkan kondisi apa yang kamu miliki. Tuan, maksud aku bukan itu. Sulit untuk mengembalikannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Wajah Penatua Liu sedikit jelek, begitu pula komunitas penjara lainnya. Kamu terlalu tidak tahu berterima kasih. Penatua Liu berkata bahwa dia akan memberimu kompensasi. Selain itu, prasasti penjara kota milik seluruh garis penjara kota kami. Kamu harus membayarnya jika kamu tidak membayarnya. Di kerumunan, seorang pria besar berteriak. Apa yang kamu bicarakan? Diam. Minuman Wu Tai Leng, tatapan dingin menyapu orang ini. Lu Ming adalah dermawan menyelamatkan nyawa Wu Tai. Dia secara alami tidak senang ketika dia mengancam Lu Ming seperti ini. Apa? Di lingkungan penjara, tidak bisakah kamu merampok mereka? Qing Chang juga mulut dingin, mengeluarkan nafas yang kuat, membuat orang merasa kaget. Jangan salah paham. Penatua Liu terkekeh pahit. Kemudian dia memandang pria yang baru saja berbicara dan berkata, Saudara Lu Ming, kamu adalah tamu terhormat di penjara kami. Perhatikan kata-kata kamu. Ya, Ketua. Pria besar itu menjadi pucat dan mengangguk berulang kali, tidak berani mengatakan lebih banyak. Namun, kebanyakan orang di komunitas penjara masih ingin melihat Lu Ming. Jelas, prasasti penjara sangat penting bagi mereka. Tuan, bukannya aku pelit dan tidak mau mengembalikan tablet penjara, tapi aku mengalami kesulitan. Lu Ming menghela nafas. Bab 2437, Subscribe Penatua. Sakitnya, kamu bisa memberitahuku apa yang kamu derita. Aku akan membantumu dengan segenap kekuatanku. Liu Changdao. Lu Ming merenung sejenak dan kemudian berkata, apakah kamu tahu orang bijak yang membunuh hati? Apa? Bunuh Bapak Suci? Penatua Liu berseru, matanya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Aku sudah lama di penjara.
Bagaimana mungkin aku tidak tahu cara membunuh leluhurku? Orang lain di lingkaran penjara juga menunjukkan pembunuhan mereka satu persatu, seolah-olah mereka berseteru satu sama lain. Adik, apakah ini terkait dengan pembunuhan Bapak Suci? Penatua Liu bertanya. Di tubuhku, selain membangkitkan darah dari prasasti penjara Zen, aku juga membangkitkan darah jenis lain, yang mungkin terkait dengan pembunuhan leluhur suci. Setelah mengatakan itu, hati Lu Ming tergerak, dan darah ketiga keluar, mengirimkan kesempatan mengerikan untuk membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, orang-orang di dunia penjara meledak dengan teror, seperti asap. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lu Ming ketakutan. Ada terlalu banyak ahli di antara orang-orang ini di dunia penjara. Lu Ming bahkan merasakan nafas yang tidak lebih lemah dari King. Nafas kerajaan surga tertinggi. Mengerikan, mungkin itu hanya bagian dari kekuatan komunitas penjara. Tidak heran jika komunitas penjara telah terjerat dengan klan lain selama bertahun-tahun, yang menghalangi sebagian dari pasukan asing. Kekuatannya sendiri luar biasa. Bunuh hati Bapak Suci. Benar-benar jantung yang membunuh leluhur. Belum mati. Orang-orang di lingkungan penjara terus-menerus berteriak dan tidak merahasiakan pembunuhan mereka. Hati Lu Ming bergerak, dan darah ketiga terbang kembali ke tubuh Lu Ming. Penatua Liu sangat terkejut dan menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Begitu, akhirnya aku mengerti mengapa semangat monumen penjara muncul dalam dirimu. Penatua Liu tiba-tiba tercerahkan. Guru, siapa itu? Lu Ming bertanya. Sixin Zhengzhu adalah pria kuat yang mengerikan, dan kekuatan tertinggi untuk membunuh dunia. Liu Changlai membuka mulutnya, seolah-olah jatuh ke dalam ingatan, dan matanya berkilat ketakutan. Di zaman kuno, perang besar pecah, dan suku-suku asing menyerang surga. Nenek moyang penjara kota kami juga manusia, tentu saja menentangnya. Saat itu, perang pecah. Dikatakan bahwa satu-satunya orang kuat di dunia dibagi menjadi dua kubu dan saling bertarung. Nenek moyang penjara Zen kita berdiri di sisi surga dan umat manusia, dan leluhur bijak yang membunuh hati ada di sisi-sisi ras alien. Pada zaman kuno, leluhur berperang melawan Zhengzhu yang membunuh jantung. Dalam perang itu, langit dan bumi retak, dan bahkan prasasti utama penjara pun hancur. Akhirnya, leluhur dan Zhengzhu yang membunuh jantung mati bersama. Sekarang tampaknya Sixin Zhengzhu tidak mati sepenuhnya, tetapi masih meninggalkan jejak darah, terlahir kembali di tubuhmu, berharap untuk bangun lagi, tetapi leluhur jelas meninggalkan tangan untuk membiarkan roh prasasti tuan penjara terlahir kembali. Di tubuhmu, untuk menekan darah Sixin Zhengzhu. Liu menjelaskan. Ya, memang seharusnya begitu. Komunitas penjara lainnya juga mengangguk. Begitulah, begitulah. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Dua garis darahnya, dia selalu merasa sangat misterius, tidak tahu dari mana asalnya, sekarang akhirnya mengerti. Ini adalah permainan antara dua kekuatan besar yang berlangsung selama ratusan juta tahun. Itu hanya medan pertempuran dan tubuhnya. Lu Ming memancarkan lapisan keringat dingin di belakang punggungnya. Dengan cara ini, dia benar-benar dalam bahaya sepanjang waktu. Jika tidak ada prasasti penjara yang menekannya, aku khawatir dia akan ditelan oleh pembuluh darah ketiga. Pada saat yang sama, Lu Ming juga memikirkan suatu masalah. Ketika dia menerobos Kaisar Wu, dia perlu memadukan sejenis darah dengan tubuhnya dan mengubahnya menjadi tubuh roh. Untungnya, dia telah memilih darah Jiulong. Jika dia memilih prasasti Zenyu atau pembuluh darah ketiga, dia tidak akan berhasil sama sekali. Tuan-tuan, oleh karena itu, sulit bagi aku untuk mengembalikan prasasti penjara kota sekarang. Jika aku mengembalikan prasasti penjara kota, aku khawatir orang bijak yang tidak berperasaan akan dibangkitkan. Lu Ming berkata dengan senyum pahit. Ah. Penatua Liu menghela nafas dan berkata, dalam hal ini, jangan kembalikan. Kamu tidak dapat membiarkan Zhengzhu dari Sixin dilahirkan kembali. Jika tidak, leluhur suci dari berbagai negara dan leluhur suci Saksin akan bergandengan tangan, tidak hanya kami penjara, tetapi juga surga akan dihancurkan. Komunitas penjara lainnya mengangguk. Mereka masih tahu prioritas. Bagaimanapun, sekarang, formasi prasasti penjara kota dari susunan besar penjara kota, dapat menahan serangan ras alien, tidak terburu-buru. Namun, menyimpan darah Sixin Zhengzhu adalah bencana. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkannya sepenuhnya, yang merupakan cara raja. Liu Changdao. Bisakah kamu membantu aku, Tuan? Mata Lu Ming cerah. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan darah ketiga, dia bisa sangat meningkatkan kekuatannya dan membalikkan baskom pada saat kritis. Tapi itu bom waktu. Jika bisa dihilangkan, Lu Ming lebih suka tidak memiliki kekuatan itu. Membunuh leluhur suci adalah kekuatan tertinggi yang melampaui Kaisar Surga. Di zaman kuno, orang yang begitu kuat disebut Kaisar Leluhur, dan sepenuhnya melangkah ke tingkat keberadaan yang lain. Benar-benar terlalu kuat, tidak seperti alam Kaisar Surga.
Bahkan jika itu hanya jejak darah, aku khawatir itu tidak dapat dihancurkan oleh orang-orang di alam Kaisar Surga. Hanya dengan melepaskan tingkat keberadaan yang sama dengan Suixin Sengsu, apakah itu mungkin? Liu Changdao. Tingkat keberadaan yang sama dengan ayah baptis yang membunuh hati. Lu Ming tersenyum pahit, di mana menemukan keberadaan seperti itu. Nenek moyang surga adalah yang lebih tinggi. Jika kamu bisa kembali ke surga, kamu akan punya jalan. Saat ini, Qing Chang membuka mulutnya. Zulong. Mata Lu Ming bergerak. Hadirin sekalian, sebaiknya kalian tinggal di sini dan mencoba mencari jalan nanti. Cara senyum tetua Liu. Segera, mereka pergi dari sini dan tiba di sebuah kota kuno jauh di dalam lingkaran penjara. Penatua Liu mengatur tempat tinggal mereka untuk mereka. Lu Ming tinggal di sini dan berlatih dengan damai. Ada 10 klan kerajaan di klan Dewa Jahat, yang semuanya merupakan ras yang paling dekat dengan nenek moyang ras lain. Masing-masing unggul dan mendominasi. Namun, di antara 10 keluarga kerajaan, ada juga yang tinggi dan rendah yang kuat dan lemah. Di antara mereka, keluarga kerajaan yang paling kuat disebut keluarga kerajaan pertama. Misalnya, Tuan pertama dan pangeran pertama dalam daftar umur panjang adalah pangeran dari keluarga kerajaan pertama. Di aula utama istana kerajaan pertama, banyak hal sedang didiskusikan. Di bagian atas aula, raja dari keluarga kerajaan pertama duduk. Di kedua sisi aula, 9 raja lainnya duduk. Raja-raja dari 10 keluarga kerajaan berkumpul bersama. Hadirin sekalian, Lu Ming telah melarikan diri ke komunitas penjara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja alien berbicara. Yah, sedekah itu sia-sia. Biarkan dia menjaga kandang untuk segala usia. Dia melarikan diri. Seandainya aku bisa membunuhnya dengan tamparan. Raja alien lainnya minum dingin. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan siapapun, tapi bagaimana menyelesaikannya. Lu Ming, yang memiliki darah membunuh leluhur suci di tubuhnya, harus menurunkannya, dan membuatnya bangun. Ini terkait dengan masalah besar keluarga kita. Rencana. Di atas, raja dari keluarga kerajaan pertama membuka mulutnya. Bab 2438, Subscribe Penatua. Seluruh penonton diam, mengerutkan kening dan memikirkan tindakan balasan. Lingkaran penjara dijaga oleh barisan besar. Itu adalah harta peninggalan leluhur penjara. Sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatan kita. Seorang raja asing menghela nafas. Raja alien lainnya juga mengangguk. Jika mereka bisa menembus tahun-tahun ini, mereka akan menghancurkannya untuk waktu yang lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Di aula, mereka terdiam lagi. Membunuh nenek moyang kita adalah hal yang sangat penting. Aku telah memutuskan untuk mengundang mereka. Setelah setengah dering, raja dari keluarga kerajaan pertama berbicara. Tolong ayah. Semua raja ras alien lainnya terkejut. Mereka terluka parah dalam Perang Dunia Pertama. Mereka sedang tidur dan sembuh. Jika tidak ada keadaan darurat, mereka tidak akan mengganggu kaisar. Tapi sekarang, itu harus dilakukan. Karena itu terlalu banyak tentang membunuh leluhurmu. Sepotong langit dan bumi ini, sejak zaman kuno, tidak mampu melahirkan kekuatan tertinggi. Jumlah yang terbaik sangat banyak, dan masing-masing dari mereka dapat menentukan arah perang. Begitu orang yang patah hati dibangkitkan, dilahirkan kembali dan kembali ke puncaknya, akan mudah untuk keluar dari dunia penjara dan dunia surga. Acara ini layak membangkitkan semangat leluhur bangsa lain. Ya, aku setuju. Raja alien mengangguk. Aku setuju. Aku setuju. Raja alien lainnya juga mengangguk dan akhirnya mencapai kesepakatan. Segera, mereka berangkat. Alien, Gunung Suci, kehampaan bergetar, sosok 10 raja muncul di udara. Begitu 10 raja muncul, mereka ditemukan. Tuhan, apa yang aku lihat? 10 raja bersamamu. 10 raja datang ke Gunung Suci bersama. Untuk apa ini? Banyak orang aneh terkejut. 10 raja melangkah keluar dan langsung menuju puncak gunung. 10 raja tidak perlu mendaki selangkah demi selangkah seperti ras alien lainnya. Mereka memiliki hak untuk pergi ke puncak gunung. Banyak orang asing terkejut, menerobos penghalang, dan memperhatikan perkembangan berbagai hal. 10 raja berkumpul dan menginjakkan kaki di puncak Gunung Suci pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar acara yang hebat. Di puncak Gunung Suci terdapat gua, mulut gua, gerbang batu yang tertutup rapat. Inilah tempat tidur para leluhur alien. Di gerbang batu, ada banyak rune. 10 raja, dengan kesalehan yang dalam dan kekaguman di mata mereka, berlutut pada saat yang sama dan bersujud. Pada saat yang sama, ketika mereka bersujud, tubuh mereka bersinar dan berubah menjadi 10 berkas cahaya, yang ditembakkan ke gerbang batu. Dalam sekejap, gerbang batu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh Gunung Suci. Klik.
Tiba-tiba pintu batu itu mengeluarkan suara, lalu perlahan terbuka, setelah pintu batu itu terisi dengan hembusan nafas. Nafas ini, tak terlukiskan, agung, terlepas dari segalanya, menekan segalanya, kuat tak terbayangkan. Dalam nafas ini, bahkan jalan surga menjadi sangat jinak. Ini adalah nafas yang terbaik. Ayah suci bangun. Seluruh gunung suci, hati alien yang tak terhitung jumlahnya, gila, dan kemudian menunjukkan warna kesalehan, terlepas dari tingkat kultivasinya, semuanya berlutut dengan hormat. Bertahun-tahun tak berujung, leluhur suci akhirnya bangun, biarkan alien yang tak terhitung jumlahnya, bersemangat. Selamat datang Bapak Suci. Di puncak gunung suci, 10 raja asing memberi hormat dengan hormat. Kamu panggil aku apa kalau kamu bangunin aku? Kagungan dan perubahan suara, menyebar ke seluruh gunung suci. Biarkan banyak alien, seluruh tubuh yang bersemangat menggigil. Mereka tidak menyangka bahwa, dalam hidup mereka, mereka dapat mendengar suara Bapak Suci. Mereka sangat beruntung. Nenek moyang suci, darah yang membunuh hati, terbangun dalam diri seorang pemuda ras manusia. Raja dari keluarga kerajaan pertama menjawab dengan hormat. Bunuh hati, sepertinya rencananya telah berhasil. Di mana dia sekarang? Suara yang mulia terdengar lagi. Leluhur suci, sesuatu terjadi. Pada pemuda itu, selain darah leluhur suci yang membunuh jantung, ada juga tablet penjara. Terlebih lagi, sekarang pemuda itu telah melarikan diri ke batas penjara, yang merupakan wilayah yang dibentuk oleh leluhur tua dari penjara kota. Raja dari keluarga kerajaan pertama melaporkan dengan jujur. Itu orang tua di penjara. Ini benar-benar rencana yang bagus. Aku mengerti. Dalam waktu 3 bulan, aku akan pergi ke dunia penjara secara langsung. Sebelum itu, kamu akan mengumpulkan sebanyak mungkin orang kuat, dan pasang 10 segel di luar lingkaran penjara. Ini pelat susunannya, ambil. Suara agung terdengar, dan kemudian dari gua, seberkas cahaya terbang keluar. Raja dari keluarga kerajaan pertama mengulurkan tangannya dan menerimanya. Ternyata itu adalah pelat susunan, ditutupi dengan pola aneh. Terima kasih banyak. 10 raja asing memberi selamat, memberi hormat dengan hormat, lalu mundur. Pintu gerbang gua ditutup kembali. Nafas yang mengerikan itu, juga menghilang tanpa jejak. Semua yang berada di atas kaisar akan keluar dari bea cukai dan ikut dengan kami ke dunia penjara. 10 keluarga kerajaan, berdiri di langit, suara raja dari keluarga kerajaan pertama menyebar ke seluruh gunung suci. Ya. Mengambil pesanan. Di gunung suci, suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan kemudian, satu demi satu, terbang keluar dari gunung suci, jumlahnya luar biasa. Di langit, gelap, semua sosok di atas kaisar. Kamu pergi dan tunggu di luar batas penjara. Kami akan memimpin pasukan besar, dan kemudian kami akan tiba. Raja dari keluarga kerajaan pertama memerintahkan. Ya. Banyak orang kuat menerima perintah, dan kemudian berubah menjadi hitam, menuju penjara kota yang terikat untuk terbang. Raja dari 10 keluarga kerajaan kembali ke kota masing-masing. Segera setelah itu, sejumlah besar orang kuat terbang keluar dari 10 kota kerajaan dan terbang ke batas penjara. Untuk sementara waktu, di luar batas penjara, ada banyak sekali orang kuat dari berbagai ras. Komunitas penjara, tentu saja, terkejut dan mengadakan pertemuan darurat. Sejumlah besar penyerbu asing telah datang, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah dikirim. Lihat formasinya, 10 klan berbeda bergerak bersama. Sepertinya itu untuk membunuh darah leluhur suci. Jangan pernah memberi mereka darah ayah baptis yang membunuh hati. Ya, kami punya penjaga penjara. Mereka tidak bisa membobolnya. Tingkat tinggi komunitas penjara berunding dan memutuskan untuk melawan sampai akhir. Mereka secara alami memahami kebenaran ini. Setelah darah Sixin Shengzu diserahkan, yang pertama dihancurkan adalah batas penjara kota. Di dunia penjara, ahli yang tak terhitung jumlahnya telah bergerak, siap bertarung kapan saja. Namun, orang asing tidak menyerang. Sebaliknya, mereka mulai mengatur formasi besar di luar. Ini membuat orang-orang di lingkaran penjara sangat bingung. Apakah pihak lain ingin menyerang dengan susunan yang besar? Tapi sekarang, mereka harus menunggu. Apakah kamu datang? Luming berbisik, juga datang ke pinggiran komunitas penjara, mengamati situasinya. Waktu sedang terburu-buru. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu dalam sekejap. Hari ini, di luar batas penjara, tiba-tiba terdengar hembusan teror. Napas ini, tak terlukiskan, terlalu mengerikan. Begitu muncul, langit dan bumi menjadi sunyi, seolah-olah hukum langit dan bumi, jalan langit dan bumi, semuanya berhenti bekerja. Hanya nafas itu, yang tertinggi. Bahkan di seberang barisan penjara kota, kamu dapat merasakannya dengan jelas. Bab 2439. Nafas ini. Jantung Luming bergetar hebat, dan pupil matanya berkontraksi dengan tajam.
Dia telah merasakannya. Itu di Pulau Void God. Patung Pulau Dewa Kehampaan mengirimkan nafas semacam ini, yang tertinggi dan menindas dunia. Itu adalah tingkat nafas yang sama, itu adalah nafas yang terbaik. Ada lapisan kabut hitam di luar batas penjara karena pertempuran besar penjara kota. Itu tertutup sepanjang tahun. Dari luar, kamu tidak dapat melihat batas penjara kota. Kamu tidak dapat melihat bagian luar dari dalam. Tapi saat ini, di bawah tekanan nafas itu, kabut hitam di luar batas penjara semuanya menghilang. Kamu dapat melihat bahwa ada tirai tipis antara langit dan bumi, menutupi segala arah. Itulah perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi penjara. Dan di luar perisai cahaya, kelompok alien yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara atau di bumi, dan jumlah mereka terlalu banyak untuk dihitung. Tiba-tiba, ruang di luar terbelah, sesosok dari ruang angkasa retak. Namun, sosok itu diselimuti oleh lapisan cahaya hitam, dan penampilan spesifiknya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi nafas tertinggi dipancarkan dari sosok tersebut. Begitu dia muncul, nafas menjadi lebih menakutkan. Seolah-olah dia adalah bagian dari langit dan bumi ini, dia adalah segalanya, jalan surga akan merangkak di bawah kakinya. Lihat Bapa Suci. Semua orang asing, bagasi terhormat. Bapa Suci. Di dalam komunitas penjara, semua orang terkejut. Nenek moyang suci, leluhur alien terbangun. Di dunia penjara, seorang penatua berambut putih berbicara, suaranya bergetar, dan matanya penuh ketakutan. Ini adalah keberadaan yang sangat kuat, tetapi ketika dia melihat bayangan tubuh, dia sangat ketakutan. Bukan hanya dia, tetapi juga banyak orang kuat di komunitas penjara. Nenek moyang ras alien, yang lebih unggul, setingkat dengan leluhur lama penjara. Karakter seperti itu benar-benar terlalu kuat, melampaui jalan surga, melampaui alam surga, sepenuhnya mencapai tingkat kehidupan yang lain. Keberadaan kerajaan surga rentan di tangannya. Sekarang, nenek moyang alien, benar-benar terbangun, tubuh aslinya datang. Seluruh garis penjara harus dihancurkan. Nenek moyang ras alien berbicara dengan acuh tak acuh dan penuh supremasi. Ledakan. Nenek moyang alien melangkah satu langkah, dan seluruh langit bergetar hebat. Di langit, sebuah kaki besar terbentuk dan melangkah ke bawah menuju batas penjara. Terlalu besar untuk menutupi matahari. Itu bahkan lebih besar dari seluruh komunitas penjara. Melihat dari kejauhan, kamu dapat melihat ada lapisan pelindung cahaya di sekitar batas penjara, yang berbentuk setengah lingkaran dan melengkung di tanah. Dan kaki besar, bahkan lebih besar dari topeng ini, menginjak topeng dengan berat. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi datang, dan seluruh komunitas penjara berguncang dengan liar, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Kap lampu yang dibentuk oleh prasasti itu juga bergetar hebat, mengirimkan lapisan gelombang. Namun, akhirnya diblokir. Langkah ini tidak menembus formasi penjara kota. Itu stabil. Hahaha, diblokir. Diblokir. Dia tidak bisa memecahkannya. Orang-orang di dunia penjara terkejut dan kemudian gembira. Susunan penjara Zen yang dibentuk oleh prasasti Zenyu sebenarnya memblokir serangan leluhur alien. Lihat susunan yang rusak ini, itu bisa menghalangiku beberapa langkah. Nenek moyang ras alien membuka mulutnya dengan dingin. Dia melihat cahaya kehancuran meledak dari alisnya. Cahaya kehancuran berubah menjadi 9 pedang, yang sangat besar dan menebas ke arah barisan penjara. Ledakan, ledakan, ledakan. Deru teror terus terdengar, dan seluruh komunitas penjara seperti perahu di laut, yang dihantam ombak dan diguncang ombak, seolah bisa pecah kapan saja. Ada 8 prasasti samping di lingkaran penjara, yang bergetar dan memancarkan kecemerlangan tak terbatas. Di tengah lingkaran penjara, relik prasasti utama juga memancarkan kecemerlangan tak terbatas, memperkuat susunan penjara. Namun, kekuatan serangan nenek moyang alien terlalu kuat, dan kekuatan goncangan yang mengerikan membuat banyak praktisi yang lemah meludahkan darah dan terluka parah serta lumpuh di tanah. Ledakan, ledakan. Satu demi satu, gunung-gunung itu terguncang, dan langsung meledak. Puing-puing memercik dan asap memenuhi langit. Tidak, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama jika terus seperti ini. Nenek moyang dari negara lain terluka parah pada tahun-tahun itu. Setelah bertahun-tahun, mereka masih belum pulih ke puncak. Jika tidak, susunan penjara kota tidak akan bisa menghentikannya. Jika prasasti penjara berkumpul, mereka mungkin memblokirnya. Satu demi satu, banyak orang kuat di komunitas penjara sangat cemas. Lagi pula, leluhur suci ras alien adalah kekuatan tertinggi, dan keberadaan leluhur lama penjara. Meskipun leluhur alien terluka dan tidak memiliki kekuatan tempur puncak, susunan penjara Zen hanya dibentuk oleh harta yang ditinggalkan oleh leluhur penjara Zen. Itu tidak dikendalikan olehnya, jadi kekuatan lariknya sangat berbeda. Terlebih lagi, itu hanya sisa larik. Bagaimana itu bisa memblokir serangan nenek moyang alien? Cepat atau lambat, itu akan rusak.
Kini, mereka berada dalam dilema. Jika Luming diminta mengembalikan prasasti penguasa penjara, kekuatan susunan penjara Zen pasti akan meningkat drastis. Namun, dalam kasus itu, pembunuhan leluhur suci akan dihidupkan kembali. Jika kamu tidak mengembalikan monumen itu, kamu harus mati. Alis Luming juga sangat berkerut. Dia juga mempertimbangkan apakah akan mengontrol prasasti penjara kota, membiarkan monumen penjara kota berkumpul, dan meningkatkan kekuatan susunan penjara kota. Tetapi dalam hal itu, tanpa penindasan tablet penjara, darah ketiga pasti akan mengambil kesempatan untuk melahap kesadaran Luming. Situasinya sangat berbahaya. Apa yang harus dilakukan? Semua orang dalam keadaan cemas. Mengaum. Saat ini, antara langit dan bumi, sebuah lagu naga terdengar. Nyanyian naga mengguncang langit dan bumi, dan tekanan tertinggi menembus antara langit dan bumi. Menabrak. Di kejauhan, kehampaan bergetar dengan liar, dan kemudian terbuka. Di dalam kehampaan, cakar naga tiba-tiba terentang. Cakar naga ini terlalu besar dan luas. Itu mengejar ras alien yang tak terhitung jumlahnya dan menutupinya dengan mereka. Pada saat ini, orang asing yang tak terhitung jumlahnya, termasuk raja dari 10 keluarga kerajaan teratas, ketakutan, dan merasa bahwa mereka akan mati di cakar ini. Itu kamu reptil. Nenek moyang ras alien meraung dengan marah. Dengan lambaian tangannya yang besar, sebuah telapak tangan yang besar dan tak tertandingi meledak, dan cakar naga itu ditumbuk menjadi satu. Ledakan. Deru teror pecah, dan langit jutaan mil di sekitarnya langsung meledak, mengakibatkan banyak retakan ruang angkasa. Bumi di bawah, juga seperti ini, terus-menerus meledak, magma yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke langit. Mengerikan, mengerikan. Itu hanya langkah yang tepat. Itu hanya merusak bumi. Ras alien itu, jika bukan karena perlindungan nenek moyang mereka, akan membunuh banyak teror. Mengaum. Nyanyian naga mengagetkan langit, dan angkasa meledak. Seekor naga asli yang besar muncul di udara. Naga sungguhan ini terlalu besar, panjangnya setidaknya 1 juta mil, melayang di langit, menghalangi matahari. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Zulong, nenek moyang Zulong. King Chang berseru kaget. Tuan Zulong ada di sini. Sekarang, kita selamat. Orang-orang kuat di lingkaran penjara juga tertawa terbahak-bahak dan sangat bersemangat. Bab 2440. Zulong, sejauh 1 juta mil, sungguh luar biasa. Tubuhnya melayang di langit, kepala naga telah meluas ke langit yang dalam. Mata naga itu terbuka, seolah ada 2 matahari lagi di langit. Zulong. Luming berbisik, di matanya, mengungkapkan warna yang bersemangat. Zulong dikatakan yang paling kuat di surga. Bahkan Dandan sangat mengagumi Zulong. Pada awalnya, Luming mendapat setetes darah naga leluhur dan memurnikannya di tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Sekarang, naga leluhur ini jelas yang asli. Mengaum. Sekali lagi, leluhur naga melantunkan lagu naga. Tubuhnya berkelok-kelok dan nafasnya sangat kuat, yang membuat orang asing yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat. Di depan kekuatan tertinggi, kerajaan surga secara umum rentan. Reptil, lukamu tidak bagus, kamu pikir itu lawanku. Nenek moyang ras alien berbicara dengan acuh tak acuh. Meski sosoknya tidak ada bandingannya dengan naga leluhur, momentumnya tidak lemah sama sekali. Ini hanya pertarungan sampai mati. Zulong membuka mulutnya, suaranya seperti guntur, mengguncang dunia. Belalang sembah tidak bisa menghalangi mobil. Ketika kamu buka pada hari yang sama, tidak ada yang bisa hidup. Kalian semua harus dibunuh. Nenek moyang alien acuh tak acuh. Hanya satu perang. Ini adalah tanggapan dari Zulong. Ledakan. Kemudian, Zulong mengeluarkan cakar naga dan membunuh leluhur alien itu. Tubuh ras alien suci memancarkan kecemerlangan tak terbatas. Dalam kecemerlangannya, tubuhnya tumbuh dengan cepat dan menjadi seukuran 1 juta mil. Dia tegak seperti naga. Nenek moyang suci ras alien meniup telapak tangan, bertabrakan dengan naga leluhur, dan langit dan bumi meledak, pemandangan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kain segel 10 persegi arai besar. Suara leluhur alien keluar. Mempersiapkan. Raja dari keluarga kerajaan pertama meraung. Di tangannya, ada pelat susunan, memancarkan cahaya tak terbatas. Ras alien yang tak terhitung banyaknya, bentuk tubuh berkedip, tangan memegang formula segel aneh, tubuh juga menyebarkan garis rune. Ras alien yang tak terhitung banyaknya, diisi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, dengan raja dari keluarga kerajaan pertama sebagai intinya, membentuk barisan besar. Rune tak berujung mulai mengembun, membentuk rantai besar, berkelok-kelok ke arah naga. Mengaum. Naga leluhur meraung dan ingin mundur, tetapi terjerat oleh leluhur alien. Kedua pria itu bertarung dengan sengit, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya, dalam sekejap, penuh dengan seluruh dunia, menutupi Zulong.
Zulong meraung, mengguncang kehampaan yang runtuh, berjuang untuk membebaskan diri, tetapi susunan segel 10 persegi ini adalah upaya bersama dari kelompok alien yang tak terhitung jumlahnya. Alam Kaisar Agung, orang kuat di alam surga, aku tidak tahu berapa banyak. Susunan hebat yang ditetapkan oleh begitu banyak pakar benar-benar menakjubkan. Bahkan jika itu sekuat Zulong, itu tidak dapat disingkirkan untuk sementara waktu. Moke, apa menurutmu kamu bisa melakukan apa saja untukku dengan susunan ini? Zulong meraung. Moke adalah nama leluhur alien. Aku tidak bisa membantumu. 1 jam sudah cukup untukmu. Setelah 1 jam, kamu tidak bisa kembali ke langit. Dan belok ke tanah suci, dan belok ke tanah suci. Ledakan. Tanpa basa-basi, nenek moyang ras alien langsung bergerak. Telapak tangannya yang besar dan tak terbatas menghantam batas penjara. Pada saat yang sama, alisnya memancarkan cahaya kehancuran, berubah menjadi 9 pedang, dan terus-menerus memotong batas penjara. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sampul tipis dunia penjara, itu bergetar dengan liar lagi. Dengan pemboman terus-menerus dari leluhur suci dari negara lain, penutup cahaya dari prasasti penjara telah menyebabkan gelombang, dan seluruh dunia penjara bergetar, dan getarannya lebih parah dari sebelumnya. Jelas, nenek moyang ras alien tidak melakukan yang terbaik sebelumnya. Sepertinya dia tahu Zulong akan datang. Sekarang, Zulong terjebak oleh susunan segel 10 persegi, dan leluhur suci ras alien mulai bertarung dengan seluruh kekuatannya. Bumi tanpa batas di dunia penjara bergetar hebat. Gunung runtuh, sungai berhenti mengalir, dan tanah runtuh. Ini adalah adegan kiamat. Apa? Jika terus seperti ini, cepat atau lambat, itu tidak akan terbendung. Tuan Zulong terjebak, dan butuh 1 jam untuk keluar. Menurut situasi saat ini, susunan penjara kota tidak bisa berhenti selama 1 jam. Beberapa orang kuat di dunia penjara pucat dan cemas. Sebelum munculnya Zulong, mereka mengira telah diselamatkan. Tanpa diduga, nenek moyang alien mengharapkan langkah ini dan menyiapkan susunan besar sebelumnya untuk memblokir Zulong. Selama pertempuran pecah, mereka akan mati. Apa yang harus dilakukan? Semua orang cemas, mata banyak orang, lihatlah Luming. Sekarang hanya Luming yang bisa membalikkan keadaan. Jika sisa-sisa prasasti penjara di tubuhnya digabungkan dengan semangat tablet utama dan tablet wakil, kekuatan susunan penjara akan sangat meningkat. Tapi bagaimana dengan ayah baptisnya? Jika kamu membunuhnya sebelum dia melahapnya, apakah dia juga akan mati? Beberapa orang berbisik, dan beberapa memandang Luming dengan kedengkian. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin mati? Taileng minum dengan kilasan bentuk tubuh. Dia muncul di depan Luming dengan cahaya dingin di matanya dan menatap orang-orang yang berbicara. Tubuh Kincang juga bergerak dan muncul di samping Luming. Jika seseorang berani menyerang ide Luming, dia akan marah. Tidak hanya mereka berdua, tetapi juga mereka yang diselamatkan oleh Luming dari kandang Wanshi, semuanya berdiri di samping Luming, tubuh mereka dipenuhi dengan nafas dingin. Sikap mereka mengatakan segalanya. Orang-orang yang baru saja berbicara pucat. Diam, kalian semua, Luming adalah dermawan komunitas penjara kita. Apakah kamu mengerti? Penatua Liu minum dengan dingin, dan kemudian menunjukkan ekspresi minta maaf kepada Luming. Luming tersenyum dan tidak marah. Pada saat kritis seperti itu, wajar bagi sebagian orang untuk memiliki gagasan itu. Jika kamu dapat menyelamatkan semua orang dengan mengorbankan Luming, banyak orang akan memiliki ide ini. Bumi dan bumi bergetar semakin keras, dan serangan nenek moyang alien menjadi semakin ganas. Dia berubah menjadi setinggi 1 juta mil, seperti raksasa besar, berdiri di antara langit dan bumi, seperti dewa tertinggi, membombardir dunia penjara, seolah ingin menghancurkan dunia. Dalam beberapa menit, ledakan, ledakan. Lingkaran penjara berguncang dengan liar. Perisai cahaya yang dibentuk oleh susunan penjara terus berubah. Jika terus seperti ini, itu akan runtuh kapan saja. Ini hanya beberapa menit, tidak mungkin untuk menahan selama 1 jam. Klik. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, yang membuat semua orang melompat dalam hati mereka. Karena ada celah di susunan penjara. Kalian semua, ayo bertarung bersama, buat formasi besar, dan lawan bersama. Liu Chang berteriak dan bergegas maju lebih dulu. Ayo pergi. Bertarung sampai mati. Perang. Di area penjara, banyak orang meraung, penuh ketakutan akan kematian, seperti belalang, bergegas maju dan mulai melakukan pertempuran di ruang terbuka yang luas. Ada banyak orang kuat di dunia penjara, dari atas ke atas, dan dari bawah ke kaisar virtual, jumlahnya luar biasa. Begitu banyak orang, kain susunan besar, nafas tubuh berbaur, lalu bergandengan tangan. Ledakan. Mereka meledak pada saat yang sama, sebuah tablet batu besar terbentuk, terbang keluar, langsung melalui topeng, ke nenek moyang alien. Sekelompok semut, di luar kemampuan mereka.
Suara ketidakpedulian leluhur alien terdengar, dan dia bertepuk tangan dan membombardir tablet batu besar itu. Bab 2441. Tablet batu besar itu dibombardir oleh nenek moyang dari berbagai bangsa. Tablet batu yang dikumpulkan oleh semua ahli di dunia penjara berguncang dengan liar dan kemudian meledak. Uff. Beberapa praktisi yang lemah di dunia penjara, seperti yang ada di alam kaisar virtual, gemetar hebat dan meledakkan darah satu demi satu. Lanjutkan. Penatua Liu, ada kakak laki-laki lain untuk minum, lagi. Cahaya tak berujung bersinar, mereka memadamkan tablet batu besar dan terbang keluar. Dari dalam, tidak akan ada halangan dari dalam. Sekelompok semut, mencari kematian. Kali ini, banyak orang di dunia penjara kota Sudijing sepertinya ditabrak gunung. Mereka langsung terlempar ke belakang, meludahkan darah dan terluka parah. Mereka tidak bisa bertarung lagi. Bahkan beberapa yang kuat di kerajaan kaisar yang sebenarnya telah menumpahkan darah dari sudut mulut mereka. Bersama denganku. King Chang bergegas keluar, menyatu dalam susunan besar, berubah menjadi 9 singa kuning besar, bekerja sama dengan serangan susunan besar. Sua. Kemudian, Wu Tai dan yang lainnya bergegas keluar dan bergabung dalam pertempuran. Membunuh. Banyak minuman keras, sekali lagi keluar dari tablet batu. Ledakan. Selanjutnya, ada banyak gemuruh. Para ahli dari lingkaran penjara membentuk barisan besar untuk bekerja sama dengan barisan besar untuk melawan leluhur asing. Dalam sekejap, mereka meluncurkan lebih dari selusin gerakan. Namun, orang-orang di sisi komunitas penjara kota ini benar-benar dikalahkan. Alasan mengapa susunan besar yang dibuat oleh orang-orang kuat dari negara lain dapat menghalangi leluhur adalah karena mereka telah mengukir susunan tersebut beberapa bulan sebelumnya, yang sangat sempurna. Selain itu, jumlah tuan mereka jauh lebih banyak daripada dunia penjara. Selain itu, mereka memiliki pelat susunan yang diberikan oleh leluhur ras alien, yang dapat memblokir Zulong. Namun, orang-orang di lingkaran penjara membuat barisan besar dengan tergesa-gesa, dan jumlah master jauh lebih sedikit daripada ras lain. Secara alami, sulit untuk bersaing dengan nenek moyang ras lain. Menyentuh. Satu persatu, para ahli di dunia penjara terkejut dan terbang jauh. Mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Agung itu, bahkan Kaisar Surga, pun terkejut dan pucat. Secara khusus, beberapa yang terkuat, seperti King Chang, Sesepuh Liu dan lainnya, yang menjabat sebagai inti dari barisan besar, menerima momentum balasan yang jauh lebih besar. Tubuh mereka sedikit gemetar dan sudut mulut mereka berdarah. Blokir. Liu Changlai dan yang lainnya, tubuh tua itu bergetar, tetapi kemauan yang kuat, tetap berpegang teguh. Itu satu-satunya cara untuk melakukannya. Di belakang, Luming mengepalkan tinjunya dan menghela nafas. Sampai saat ini belum ada jalan, hanya ada satu jalan yaitu membiarkan prasasti penjara kota menjadi satu. Integrasi prasasti penjara kota akan sangat meningkatkan kekuatan susunan penjara kota, untuk memblokir serangan leluhur alien. Adapun untuk membunuh hati, kita hanya bisa mengambil langkah untuk melihat. Jika tidak berhasil, Luming tidak akan membiarkan dirinya dimakan oleh Sengsu. Prasasti penjara, keluar. Gumam Luming, tubuhnya bersinar, dan prasasti penjara muncul. Bersenandung. Begitu prasasti penjara keluar, prasasti itu mulai bergetar hebat dan menjadi lebih besar dan lebih cemerlang. Bersenandung. Di lingkaran penjara kota, blok sisa dan 8 prasasti tambahan semuanya bergetar hebat dan tampak sangat bersemangat. Tidak, Luming, jangan impulsif. Langit bergemuruh. Berpikir 2 kali. Nyonya Wu berteriak. Konsekuensinya akan lebih serius jika dewa jahat itu terlahir kembali. Tapi mata Luming tegas dan tidak bergerak. Pergi. Luming minum dengan ringan dan melambaikan tangannya. Prasasti itu terbang ke kedalaman dunia penjara, secepat kilat. Kemudian, Luming benar-benar memutuskan hubungan dengan prasasti penjara Zen. Kecepatan prasasti penjara Zen lebih cepat, dan melangkah ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, Luming datang ke kedalaman kerajaan penjara dan datang ke sisa. Ketika keduanya mendekat, pecahan batas penjara terbang langsung keluar dari gunung dan terbang ke tablet penjara kota Luming. Bersenandung. Keduanya bertabrakan dan kemudian bergabung. Prasasti utama penjara, semua pecahannya, diintegrasikan menjadi prasasti lengkap, dan ada juga jiwa dari monumen tersebut. Pada saat ini, prasasti utama penjara kota menjadi lebih besar lagi, dan setinggi langit, mengirimkan fluktuasi yang luar biasa. 8 prasasti tambahan lainnya juga bergetar dengan liar. Semua cahaya berkumpul dan berubah menjadi susunan penjara. Dalam sekejap, kekuatan susunan penjara Zen meningkat secara dramatis, dan retakan aslinya menghilang. Ledakan.
Nenek moyang suci ras alien membombardir barisan penjara, yang hanya menghasilkan riak, tetapi riak itu tidak sebesar sebelumnya. Bahkan di masa kejayaan leluhur alien, butuh waktu lama untuk memecahkan susunan penjara yang lengkap. Sekarang, jika kamu ingin membukanya, aku khawatir itu akan memakan waktu lebih lama. Saat itu, Zulong akan keluar dari masalah. Tapi ini, leluhur alien berhenti, menatap ke langit dan tertawa, hahaha, itu benar-benar bodoh. Tanpa menekan prasasti penjara, bagaimana kamu bisa menahan melahap hati yang membunuh? Saat ini, tubuh Luming memang mengalami perubahan guncangan bumi. Begitu tablet penjara pergi, pembuluh darah ketiga langsung terbalik. Ledakan. Suara deburan ombak tak berujung terdengar, darah ketiga, seolah berubah menjadi lautan darah menggelinding, energi tak terbatas, menuju daratan yang disapu Ming. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan, penuh dengan peluang membunuh tanpa batas, memengaruhi kesadaran Luming akan laut, untuk melahap kesadaran Luming dan menduduki Luming sepenuhnya. Dalam sekejap, mata Luming memerah, begitu pula rambutnya. Bahkan tubuhnya menumbuhkan serangkaian duri tulang, yang sangat ganas. Hahaha. Di luar, nenek moyang alien tertawa. Luming, berdiri. King Chang menjalankan raungan dan raungan singa untuk membantu Luling menekan pembunuhan, yang membuat Luming bangun sedikit. Namun, tanpa penindasan prasasti penjara kota, kekuatan darah ketiga terlalu kuat, dan peluang membunuh bahkan lebih hebat. Dalam sekejap, kesadaran Luming hampir tertelan. Luming akhirnya tahu betapa beruntungnya dia sebelumnya. Hanya karena penindasan prasasti penjara, dia tidak ditelan oleh darah ketiga. Hanya ketika dia secara aktif meminjam kekuatan darah ketiga dapat memanfaatkannya. Kalau tidak, dia akan ditelan oleh darah ketiga. Ini juga benar. Darah dari prasasti Zenyu jelas memiliki level yang sangat tinggi, tetapi Luming belum mampu memainkan kekuatan yang sangat kuat. Alasan utamanya adalah darah dari prasasti Zenyu adalah untuk menekan darah ketiga. Devor, generasi, bunuh. Lautan darah bergulir, membentuk wajah besar, terus berubah, terus mengguncang kesadaran Luming. Menguasai. Luming tiba-tiba meraung dan mulai beroperasi di jalur dominasi. Tubuhnya, tiba-tiba, memancarkan kecemerlangan ungu dan emas yang cemerlang. Untuk sesaat, kekuatan darah ketiga disingkirkan sedikit. Kesadaran Luming juga sedikit sadar. Berguna. Luming sangat gembira. Kekuatan cara dominasi berguna dan bisa menghalangi pengikisan darah ketiga. Bab 2442. Luming segera duduk bersila, dengan sepenuh hati, berlari di jalan dominasi, menutupinya dengan emas ungu. Untuk sesaat, tubuhnya ungu emas dan merah darah dua jenis cahaya, terus bergulir. Tuan, kuasai langit dan bumi, kuasai segalanya, kekuatan apapun, keluar dari sini. Luming mengaum di dalam hatinya. Kekuatan mendominasi jalan menjaga jiwanya di tengah, tanpa ada invasi. Ledakan. Diblokir, darah ketiga, tampaknya marah, gelombang darah melonjak, sangat ganas, hingga benar-benar menenggelamkan Luming, terus-menerus memengaruhi Luming. Tidak, kekuatan dunia dengan cepat menghabiskan. Wajah Luming berubah. Dia memanipulasi cara dominasi dan menahan erosi pembuluh darah ketiga. Kekuatan dunia dikonsumsi dengan sangat cepat, dan dia tidak bisa menahannya dalam waktu lama. Tunggu sebentar. Cara mendominasi adalah dengan mendominasi langit dan bumi. Seluruh dunia bisa mendominasi. Energi langit dan bumi juga bisa alami. Luming bergerak dalam hatinya dan kemudian mengosongkan pikirannya. Saat ini, dia sepertinya terintegrasi dengan seluruh dunia. Dia sepertinya adalah penguasa dunia. Suara mendesing. Dengan jantungnya yang bergerak, energi tak terbatas antara langit dan bumi didominasi oleh Luming dan dikendalikan olehnya untuk membantunya menahan erosi pembuluh darah ketiga. Tiba-tiba, konsumsi daya dunianya sangat melambat. Berguna. Mata Luming cerah. Cara dominasinya sungguh ajaib. Dia merasa cara dominasi baru saja dipahami dan panasnya masih lemah. Jika dia terus tumbuh di masa depan, dengan terus meningkatkan kultivasinya, cara dominasinya akan semakin kuat. Saat itu, mungkin itu benar-benar bisa mendominasi seluruh dunia. Betapa mengerikannya kekuatan itu jika kita meminjam kekuatan seluruh langit dan bumi. Misalnya, jika kamu mengendalikan kekuatan seluruh surga untuk menyerang musuh, seberapa kuatkah itu? Sulit untuk dibayangkan. Luming sepenuhnya memblokir erosi pembuluh darah ketiga dengan cara mendominasi. Tidak ada gunanya membiarkan darah ketiga marah. Bagaimana kekuatan ini? Mungkin. Bagaimana mungkin? Di dunia ini, bagaimana orang bisa mengendalikan kekuatan ini? Di luar dunia penjara, pupil nenek moyang alien melebar tajam dan meraung dengan cara yang luar biasa. Dia tahu kekuatanku. Hati Luming tergerak. Sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah mengendalikan kekuatan ini, bukan? Apa yang kamu maksud dengan kata-kata leluhur alien? Kekuatan ini. Hahaha, oke.
Saat ini, Zulong tertawa, tetapi sebaliknya, dia sangat senang. Diblokir. King Chang, Wu Tai, Liu Changlai dan lainnya juga sangat gembira. Jika Luming dapat menahan erosi Sixin Shengzu, semuanya akan berbalik. Sialan, aku akan menghancurkan kalian semua. Nenek moyang suci ras alien meraung ketakutan. Di tangannya, ada tomahawk besar dan kapak, yang diarahkan ke barisan penjara. Ledakan. Area penjara kota, getaran gila, diisi dengan lapisan riak, tetapi akhirnya diblokir, lebih baik dari situasi sebelumnya. Hancur, hancurkan, hancurkan. Nenek moyang alien, serangan gila, cahaya kapak mengejutkan langit, menghancurkan segalanya. Namun, meskipun susunan penjara kota terguncang, itu masih diblokir dengan mantap. Tampaknya dalam beberapa jam, nenek moyang alien tidak akan bisa menerobos. Luming, jika kamu bertahan paling lama setengah jam, aku bisa memecahkan susunan segel. Suara Zulong terdengar, tubuh naganya yang besar, dibungkus dengan rantai besar, dia dengan panik berjuang, sehingga banyak wajah alien semburan putih. Tuan, jangan khawatir, setengah jam, tidak masalah. Suara Luming terdengar. Bagus, raungan. Zulong meraung dan mengeluarkan kekuatan naga tanpa batas. Nenek moyang bangsa lain juga meraung dan menyerang barisan penjara. Kedua belah pihak berjuang untuk waktu. Sisi manapun yang memiliki peluang pertama bisa menang. Jika nenek moyang alien memimpin dalam memecahkan susunan penjara kota, maka semua orang akan mati, dan semua usaha mereka akan sia-sia. Atau, jika Luming tidak bisa menolak dan ditelan oleh Sixin Shengzu, maka mereka akan bersenang-senang. Ada situasi lain, yaitu, Zulong memimpin dalam menerobos susunan segel 10 persegi klan silang, dan kemudian dia dapat memasuki susunan penjara kota dan sepenuhnya memusnahkan leluhur yang membunuh hati. Meskipun Sixin Shengzu juga yang terkuat dan ada di level yang sama dengan Zulong, hanya ada sedikit darah yang tersisa. Tidak mungkin menjadi lawan Zulong. Menghadapi Zulong, dia harus dimusnahkan. Oleh karena itu, pihak mana yang memimpin dapat mengubah situasi. Tentu saja, nenek moyang alien juga bisa mengubah metode mereka untuk menyerang Zulong. Namun, Zulong hanya diblokir oleh susunan segel, dan tidak kehilangan kekuatan tempurnya. Bahkan jika leluhur alien menyerang Zulong, mereka tidak dapat menahannya. Mungkin kekuatan perang kedua pria itu dapat membuat susunan segel 10 sisi runtuh lebih cepat. Nenek moyang alien berpikir bahwa semuanya ada di bawah kendalinya, tetapi dia tidak menghitung bahwa Luming dapat menahan erosi Sixin Shengzu. Sekarang, semuanya di luar kendalinya. Waktu, 1 menit dari masa lalu. Semua orang menunggu hasilnya. Orang-orang di komunitas penjara sangat khawatir, karena takut Luming tidak bisa menahannya. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Mengaum. Longyin mengejutkan langit, dan bumi berguncang dengan liar. Orang kuat alien yang tak terhitung banyaknya, syok gila tubuh, meludah darah. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Di tubuh Zulong, rantai yang dibentuk oleh rune terus meledak dan menghilangkan energi. Dengan beberapa tarikan napas, semua rune meledak, lebih kuat dari raja dari 10 raja. Mereka semua gemetar hebat dan memuntahkan darah. Zulong, keluar dari masalah. Brengsek. Leluhur alien meraung, menghentikan serangan terhadap susunan penjara, dan berbalik untuk menyerang Zulong. Namun, sekarang Zulong tidak melawannya. Tubuhnya menyusut tajam dan menjadi lebih dari 10 meter. Itu melintas seperti kilatan petir dan bergegas menuju barisan penjara. Selama Zulong bergegas ke barisan penjara kota dan menghancurkan garis keturunan leluhur pembunuh, mereka akan dianggap sebagai kemenangan besar. Mustahil. Leluhur dari ras yang berbeda tidak akan mengetahui rencana naga leluhur, dan tubuhnya akan menyusut untuk menghentikannya. Namun, kekuatan kedua pria itu setara. Zulong tidak suka berkelahi, dan dia bertekad untuk bergegas ke penjara kota. Nenek moyang alien tidak bisa menghentikannya. Bunuh hati, mundur. Nenek moyang yang aneh mengaum. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menghentikan Zulong terlalu lama. Ledakan. Lautan darah yang mengelilingi tubuh Luming bergetar liar. Sepertinya dia sangat tidak mau. Akhirnya, semua lautan darah dan gas darah direduksi menjadi tetesan darah, yang berubah menjadi petir merah darah, dan terbang keluar dari barisan penjara. Luming, putuskan sepenuhnya hubungan dengan pembuluh darah ketiga. Wah! Kecepatan tetesan darah yang diubah oleh pembuluh darah Sixin Shengzu sangat menakjubkan. Dalam sekejap, mereka keluar dari barisan penjara. Sua, sua. Zulong dan leluhur lainnya, pada saat yang sama menuju tetesan darah, kecepatannya luar biasa. Namun,
Sixin Sengzu bermaksud untuk menghindari naga leluhur dan terbang ke leluhur alien, sehingga leluhur Saint Alien mengambil langkah lebih cepat, mengambil darah dari jantung pembunuh di tangannya, dan kemudian mengayunkan kapak perang dan memotong Zulong dengan sebuah kapak. Kedua pria itu mengambil langkah yang sama dan mundur bersama. Bab 2443. Sayang sekali. Naga leluhur mendesak bahwa darah leluhur yang haus darah jatuh ke tangan leluhur alien, yang akan menjadi bencana besar di masa depan. Namun, itu telah jatuh ke tangan leluhur alien, dan sudah pasti mustahil untuk memusnahkan leluhur yang mematikan hati. Dalam sekejap, Zulong memasuki barisan penjara. Hari ini, aku akan mengampunimu. Tak lama lagi, dunia penjara dan surga akan dihancurkan. Aku pasti akan berhasil membuka langit. Kalian semua orang yang gigih akan mati. Suara acuh tak acuh leluhur alien terdengar dan memerintahkan mereka untuk mundur. Sua, sua, sua. Ras alien yang tak terhitung jumlahnya, muncul di udara, dalam sekejap menghilang tanpa jejak. Nenek moyang alien menyapu Luming dengan acuh tak acuh, lalu melangkah keluar dan menghilang di antara langit dan bumi. Perang besar telah berakhir. Terima kasih untuk bantuannya. Sampai jumpa, tetua. King Chang, Penatua Liu dan yang lainnya, terbang mendekat dan memberi hormat kepada Zulong. Dikatakan bahwa nenek moyang naga adalah nenek moyang dari semua naga asli di langit dan bumi. Senioritasnya terlalu tinggi dan telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tidak ada yang tahu bagaimana Zulong muncul atau berapa tahun dia hidup. Tidak ada hadiah. Zulong berubah menjadi sosok manusia. Dia adalah pria tua yang kekar. Dia melambaikan tangannya sesuka hati, lalu menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Luming. Lihatlah Luming dengan hati-hati. Saat ini, Luming sudah pulih sepenuhnya. Baru saja, untuk melawan darah ketiga, dia mengkonsumsi terlalu banyak, dan kekuatan dunia hampir habis. Akhirnya, untungnya, kekuatan eksternal terus mengalir ke tubuh Luming, dan kekuatan dunia Luming pulih dengan cepat. Sesaat kemudian, Luming Chang menarik napas dan bangkit. Darah ketiga, akhirnya pergi. Luming sangat santai. Ketiga, darahnya selalu menjadi bom waktu, mengancam keselamatan Luming. Meskipun terkadang dia bisa membantunya, Luming memilih untuk tidak melakukannya. Saat ini, pembuluh darah ketiga, yaitu darah Sixin Sengzu, pergi. Seluruh tubuh Luming terasa rileks, seolah-olah batu besar yang telah menekan hatinya selama bertahun-tahun telah dipindahkan. Membuka matanya, Luming melihat Zulong. Meskipun Zulong berubah menjadi bentuk manusia, nafasnya tidak bisa berubah. Luming bangkit dengan cepat dan memberi hormat dengan tinjunya. Luming yang lebih muda, aku telah melihat Zulong yang lebih tua. Haha, jangan terlalu sopan. Senyum berani Zulong, menatap Luming, wajahnya penuh senyum. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa di dunia ini, seseorang dapat mengendalikan kekuatan semacam ini dan mendominasi kekuatan. Zulong menghela nafas. Luming tertegun. Zulong berkata bahwa kekuatan dominasi, jelas, mengacu pada kekuatan yang dikendalikan oleh Luming. Tapi nama kekuatan ini dipilih oleh Luming sesuka hati. Apakah tepat? Tuan, apakah kamu tahu kekuatannya? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengetahui adalah mengetahui, tetapi kekuatan semacam ini terlalu sedikit, bahkan di sana. Sangat sedikit, aku tidak begitu jelas tentang spesifiknya. Zulong Dao kemudian menatap Luming dan berkata, kamu harus berlatih keras dan terus maju. Mungkin kamu bisa menembus batas dan melangkah ke alam tertinggi. Ya. Luming mengangguk. Kemudian, Zulong memandangi Liu yang lebih tua dan yang lainnya di dunia penjara dan berkata, tidak mungkin bagimu untuk tinggal di dunia dewa jahat untuk waktu yang lama. Sebaliknya, itu akan memberi orang asing kesempatan untuk memanfaatkan satu sama lain. Lebih baik pergi ke surga bersamaku dan bergabung dengan kedua belah pihak untuk melawan ras alien. Tuan, kami juga ingin pergi ke surga, tetapi ada begitu banyak orang di dunia penjara sehingga kami tidak dapat membawanya. Ya, meskipun puncak kaisar surga tidak membutuhkan saluran luar angkasa, ia dapat langsung merobek ruang, melintasi kehampaan yang panjang, dan memasuki dunia lain, tetapi ia hanya dapat bertindak sendiri, dan tidak dapat memimpin orang sama sekali. Bahkan jika ada harta karun di dalam gua, mereka akan hancur saat melewati kehampaan yang panjang. Beberapa tetua komunitas penjara berbicara satu demi satu. Jika mereka bisa pergi ke surga dan bergandengan tangan dengan yang kuat di surga, mereka akan melakukannya secara alami. Tapi meski puncak surga, bisa langsung melangkah ke kekosongan panjang, ke alam lain, tapi tidak bisa memimpin orang. Bahkan prajurit kekaisaran tingkat rendah tidak dapat mengambilnya. Dalam proses kehampaan yang panjang, mereka akan terkoyak oleh badai kehampaan. Bahkan jika mereka dimasukkan ke dalam lautan pengetahuan, mereka tidak berguna. Oleh karena itu, meskipun ada harta karun di dalam gua, tidak ada gunanya memasukkan orang ke dalamnya.
Demikian pula, tidak ada gunanya mengolah dunia kecil. Awalnya, puncak surga bisa langsung melintasi kehampaan panjang, dari satu alam ke alam lain. Hati Luming tergerak. Dia memikirkan saat dia ditangkap oleh Molocha, yang membawanya langsung melalui kehampaan. Mologa adalah kaisar tertinggi. Yah, aku secara alami mengerti bahwa itu tidak berhasil sebelumnya, tetapi itu tidak berarti itu tidak dapat dilakukan sekarang. Sambil tersenyum, Zulong menjelaskan, hari ini, 9 prasasti penjara dikumpulkan bersama. Selama kamu kendalikan mereka, kamu dapat membentuk ruang penjara, yang dapat menampung populasi yang tak ada habisnya. Dengan tingkat prasasti penjara, meskipun jaraknya sangat lama, itu dapat diblokir. Sungguh, itu bagus. Haha. Semua orang di dunia penjara sangat gembira. Pada masa itu, aku adalah teman lama penjara Shenzhen, dan aku juga tahu beberapa metode untuk mengontrol prasasti penjara. Ayo lakukan sekarang. Jalan Zulong. Setelah mengatakan itu, tubuh Zulong mengirimkan nafas yang kuat, kedua tangannya dengan sangat cepat mencubit segel Jue. Bersenandung. 9 prasasti penjara di kerajaan penjara mulai bergetar, dan kemudian perlahan-lahan melayang di udara. 9 prasasti penjara beresonansi satu sama lain dan melahirkan sebuah ruang. Itulah ruang penjara, dan harta karun di dalam gua. Itu berarti hal yang sama. Di dalam. Minum Zulong, daya tarik yang kuat dihasilkan, seluruh batas penjara kota, populasi yang tak ada habisnya, semuanya terbang ke ruang penjara kota. Akhirnya, Luming, King Chang, Tetua Liu, dan yang lainnya semuanya memasuki ruang penjara. Ruang penjara juga merupakan langit dan bumi, luas dan tak berujung. Sebelumnya, kami tidak mengetahuinya. Penatua Liu dan yang lainnya sangat gembira dan mulai mengatur orang-orang untuk membiarkan populasi komunitas penjara yang tak ada habisnya hidup dan berlipat ganda di sini. Zulong, di sisi lain, singkirkan 9 prasasti penjara dan melangkah keluar. Ruang langsung terbelah, bergerak melalui kehampaan dan menuju surga. Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Sosok Zulong muncul di ruang penjara. Ada di surga. Zulong tersenyum. Sangat cepat. Semua orang sangat gembira. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut. Kekuatan Zulong benar-benar tak terduga. Begitu cepat, dia kembali dari kerajaan jahat ke surga. Kamu datang denganku. Zulong melambai, Luming, King Chang, Liu Changlai dan lainnya menghilang di sini. Saat berikutnya, mereka muncul di udara tinggi. Berdiri di langit, menghadap ke 4 sisi, mereka menemukan bahwa di bawah kaki mereka, ada gunung yang sangat besar, di mana terdapat banyak bangunan. Di sekitar gunung, ada kota-kota besar. Begitu banyak tuan. Luming kaget saat mengetahui bahwa gunung itu penuh dengan teror, termasuk kerajaan surga dan kerajaan Kaisar Agung. Meski tidak sebanyak gunung suci bangsa lain, tidak akan jauh lebih buruk. Bab 2444. Tempat apa ini? Apakah ini kisah di dalam surga? Dalam benak Luming, pikiran berubah. Dulu, jumlah master yang dia temui di Lianjiecheng atau kota lain tidak bisa dibandingkan dengan klan lain. Luming selalu penasaran bagaimana cara bertarung melawan klan lain dengan kekuatan seperti itu. Luming juga menebak apakah ada kekuatan tersembunyi di sisi surga. Sekarang ditemukan kemungkinan besar ini adalah kekuatan tersembunyi dari surga. Disinilah aku tinggal, ini adalah dunia yang mandiri. Ini disebut sarang naga leluhur. Zulong menjelaskan. Sarang naga leluhur. Luming ingat nama itu. Saat ini, cahaya pelangi terbang keluar dari gunung di bawah, dan muncul di depan semua orang dalam sekejap. Ini adalah pria parubaya dengan tubuh besar, mengenakan baju zirah bersisik, agung dan tampan. 5 elemen, haha, lama tidak bertemu. Melihat pria parubaya ini, King Chang tertawa dan menyambutnya. Ketika pria parubaya itu melihat King Chang, dia memelototinya. Sepertinya dia terkejut. Kemudian dia juga menunjukkan senyuman dan berkata, ternyata kamu adalah singa. Setelah bertahun-tahun, kupikir kamu sudah mati lebih awal. Bah, kamu unicorn belum mati. Bagaimana aku bisa mati? King Chang sengaja menarik muka, melihat kenalan, dia sangat senang. 5 elemen. Kirin, apakah itu unicorn 5 elemen di antara 10 monster perang teratas? Hati Luming tergerak. Di antara 10 monster pertempuran teratas, ada unicorn 5 elemen, yang sangat kuat. Dilihat dari keakraban lawan dan King Chang, kebanyakan dari mereka. Aku pernah melihatmu, Tuan. 5 elemen memberi hormat kepada Zulong. 5 elemen, kamu datang tepat waktu. Aku telah membawa semua orang dari komunitas penjara. Pergi dan atur tempat tinggal mereka. Zulong bersama-sama, dan kemudian gelombang, 9 buah monumen penjara kota terbang keluar, terbang ke Tetua Liu mengulurkan tangan untuk menangkap. Baiklah, tuan-tuan, tolong ikuti aku. 5 elemen melambaikan tangan dan terbang ke satu arah.
Penatua Liu dan yang lainnya mengikuti. Di tempat kejadian, hanya Zulong, Luming, Qing Chang dan beberapa orang yang semula berada di surga yang tertinggal. Tuan, aku akan pergi. Puan Zulong, aku juga akan pergi. Orang-orang itu mengucapkan selamat tinggal pada Zulong satu persatu. Mereka adalah orang-orang surga. Mereka telah ditangkap oleh negara lain selama bertahun-tahun tanpa akhir. Mereka merindukan kerabat dan teman-teman mereka di sini. Ketika mereka bertemu saat ini, mereka secara alami ingin bertemu satu sama lain secepat mungkin. Silakan, ada gerbang di kota-kota itu. Kamu bisa mengambil gerbang itu untuk pergi. Jalan Zulong. Kerumunan memberi hormat dan kemudian berkata kepada Luming, Saudara Luming, kamu memiliki token transmisi kami di tangan kamu. Jika kamu memiliki sesuatu, silakan kirim pesan kepada kami. Bagus. Luming mengangguk. Kemudian orang-orang itu pergi satu demi satu, hanya menyisakan Luming dan Qing Chang. Tuan, aku akan pergi juga. Luming juga ingin pergi. Awalnya, dia ditangkap oleh orang lain. Dan, Pao, dan kerabat serta teman lainnya pasti sangat khawatir. Lagi pula, selama 100 tahun terakhir, dia tidak sabar untuk kembali menemui mereka. Lebih dari 100 tahun, baginya, sangat lama, orang biasa tidak berumur panjang. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuanya. Dan yang lainnya, apa yang sedang terjadi. Luming, jangan buru-buru kembali. Tinggallah di sini selama beberapa bulan. Setelah beberapa bulan, aku akan datang kepadamu untuk sesuatu. Jalan Zulong. Berapa bulan? Bagus. Luming mengangguk. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan dia tidak peduli tentang beberapa bulan. Selama waktu ini, kamu dapat melakukan tur yang bagus ke sarang naga leluhur. Jalan Zulong. Luming, kamu bisa berbalik ke sini. Aku akan pergi. Pada saat ini, jalan Qing Chang, dan kemudian perpisahan Luming dan Zulong, pergi dari sini. Luming dan Zulong jatuh di depan sebuah istana di atas gunung di bawah. Zulong memberi Luming token berbentuk naga. Dengan token ini, Luming dapat dengan bebas masuk dan keluar dari sarang Zulong. Setelah itu, Zulong memasuki aula dan pasti pergi berlatih, sementara Luming berkeliaran. Gunung besar ini sangat besar, membentang jutaan mil. Ada gua dan istana di mana-mana. Luming berbalik sesuka hati. Di depan banyak gua dan istana, kamu bisa merasakan nafas yang kuat. Banyak dari mereka memancarkan nafas surga. Surga telah diwariskan dari zaman kuno, dan tahun tanpa akhir. Pakar yang terakumulasi juga luar biasa. Hati Luming tergerak. Selain itu, orang kuat di komunitas penjara dapat memiliki modal untuk berperang melawan ras lain. Luming berbalik dan tiba-tiba mendengar raungan keras datang dari depan. Seseorang berkelahi. Luming penasaran dan melangkah maju. Di depan, ada sebuah istana besar. Di depan istana, ada alun-alun. Ada dua sosok. Mereka bertarung sengit di alun-alun. Pedang melonjak. Kekaisaran yang sebenarnya. Setelah jauh, Luming merasa bahwa budidaya kedua sosok itu berada di ranah kaisar yang sebenarnya. Di gunung ini, hanya ada sedikit prestasi dari kaisar yang sebenarnya. Luming berspekulasi bahwa dia harus menjadi murid dari orang yang kuat. Itu. Saat Luming mendekat, dia tercengang saat melihat penampilan dua sosok yang bertarung. Dua kenalan. Selain itu, mereka adalah dua kenalan yang sudah lama tidak kutemui. Xuan Xiang, Xuan Feng. Lu Mingzhen tertegun. Dia tidak menyangka akan bertemu Xuan Xiang dan Xuan Feng di sini. Ketika mereka datang ke Pulau Xuan Feng, mereka masih berada di Gurun Tianming. Di pulau kecil itu, Luming dikepung dan dibunuh oleh dewa-dewa jahat. Akhirnya, leluhur Xuan Jia terbangun, membunuh semua dewa jahat, dan kembali ke kerajaan Yuan bersama Luming, Xuan Xiang, dan Xuan Feng. Belakangan, leluhur keluarga Xuan membawa Xuan Xiang dan Xuan Feng pergi. Luming tidak pernah melihat mereka lagi. Belakangan, Luming mengirim orang untuk mencari mereka di tanah Shen Huang. Di Yuanlu, mereka juga mengirim orang untuk menanyakan tentang mereka. Mereka tidak pernah mendengar dari Xuan Xiang. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Xuan Xiang dan mereka di sini. Tampaknya leluhur keluarga Xuan jelas merupakan keberadaan yang mengerikan. Luming berpikir. Apa yang dia lihat sekarang tidak seperti dulu. Banyak hal yang bisa disimpulkan. Nenek moyang tua Xuan Jia mungkin terluka parah di zaman kuno dan perang alien. Saat kota kuno jatuh ke tangan kerajaan Yuan, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Itu bisa dilihat dari pemahamannya tentang dan sikapnya terhadapnya. Pada saat ini, Xuan Xiang dan Xuan Feng juga merasa ada seseorang yang mendekat. Dia tidak bisa berhenti dan menoleh. Saat melihat Luming, mereka tanpa sadar terpana. Kemudian mereka melebarkan mata, membuka mulut dan menganga. Luming. Mereka juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu Luming di sini. Hahaha, Xuan Xiang, Xuan Feng.
Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku baik-baik saja. Luming sudah menjawab, tertawa dan terbang. Kakak Luming, ini benar-benar kamu. Wajah, penuh senyum. Tentu saja, ini aku, jika itu palsu. Luming tersenyum. Bab 2445. Kedua belah pihak sudah lama tidak bertemu. Selama lebih dari 100 tahun, ketika mereka bertemu, mereka tampaknya memiliki topik yang tak ada habisnya, berbicara dan tertawa. Bahkan Xuan Feng, yang selalu berhati-hati, memiliki senyum di wajahnya. Selama obrolan, Luming belajar tentang Xuan Xiang dan pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Saat itu, leluhur keluarga Xuan Jia membawa Xuan Xiang, Xuan Feng, dan Luming untuk bepergian kemana-mana setelah mereka berpisah. Mereka melewati berbagai tempat, menerobos daerah terlarang yang berbahaya dan mengalami di mana-mana. Setelah lebih dari 10 tahun, leluhur Xuan Jia membawa mereka ke surga. Di zaman kuno, leluhur Xuan Jia adalah eksistensi yang sangat kuat di surga. Secara alami, dia tahu sarang naga leluhur. Ketika dia datang ke surga, leluhur Xuan Jia membawa Xuan Xiang dan Xuan Feng ke sarang Zulong, tempat dia menetap. Leluhur Xuan Jia mengabdikan dirinya untuk pemulihan Xuan Xiang dan Xuan Feng. Masa tinggal ini lebih dari 100 tahun. Xuan Xiang, bakat Xuan Feng, tidak terlalu bagus, tetapi lingkungan untuk kultivasi terlalu bagus. Sarang leluhur naga dan tempat tinggal naga bisa dikatakan yang terbaik di surga. Selain itu, dengan bimbingan leluhur Xuan Jia, mereka telah mengumpulkan banyak sumber daya. Selama lebih dari 100 tahun, mereka telah berlatih keras untuk mencapai kerajaan kaisar yang sebenarnya. Luming juga memberikan penjelasan singkat tentang pengalamannya sendiri. Meskipun itu hanya pembicaraan sederhana, tetapi juga mendengarkan dua orang yang mempesona. Luming tidak punya tempat untuk pergi di sarang Zulong, jadi dia tinggal di sini. Kadang-kadang, Xuan Xiang dan Xuan Feng akan bersaing dengan Luming. Luming bebas untuk bertarung. Mereka sama sekali bukan saingan. Mereka lebih mengagumi Luming. Keduanya memiliki lingkungan pelatihan terbaik dan nasihat orang-orang yang kuat. Namun, Luming telah berhasil sampai hari ini selangkah demi selangkah, tetapi prestasinya jauh di depan mereka. Mereka secara alami mengaguminya. Waktu berlalu cepat. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Luming menerima pesan dari Zulong, memintanya untuk menunggu di pengasingan Zulong. Luming pergi ke Xuan Xiang dan Xuan Feng pergi ke istana di puncak gunung. Ketika Luming datang ke sini dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun, Luming menunggu di sini. Segera, Luming mendengar suara langkah kaki, pandangan, beberapa orang, datang. Sebanyak 4 orang, 2 orang tua, seorang pria parubaya, seorang pemuda. Roh naga, semua naga asli. Di dalam hati Luming, dia merasakan keempat roh itu. Dia memiliki darah Jiulong. Tubuh roh tahun itu adalah tubuh pertempuran Dewa Naga. Dia sangat peka terhadap roh naga dan dapat dengan mudah merasakannya. Itu kamu. Melihat Luming, pemuda itu melangkah mendekat dan menunjukkan jejak niat buruk di matanya. Luming tidak bisa dijelaskan. Ini adalah pertama kalinya dia dan pemuda ini bertemu, dan mereka tidak saling menyinggung. Begitu mereka bertemu, mereka menunjukkan niat buruk terhadapnya. Apakah kamu sakit? Luming mengerutkan kening, tapi ini adalah sarang naga leluhur, dan yang lainnya adalah naga asli. Kebanyakan dari mereka ada hubungannya dengan Zulong. Dia terlalu malas untuk bertemu satu sama lain. Empulur naga dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Kali ini, hanya aku yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa leluhur tua membiarkanmu memasuki kolam inti naga. Benarkah leluhur tua itu bertanya padamu untuk memasuki kolam Saripati Naga? Apakah dia? Pemuda itu marah. Aoluan, perhatikan kata-katamu. Sebelum pemuda itu selesai, seorang lelaki tua memotongnya. Pria muda bernama Aolari, wajahnya sedikit berubah, tetapi dia berhenti berbicara, tetapi matanya lebih dingin. Dia menatap Luming dan berkata, "Nak, begitu kolam sumsum naga dibuka selamanya, hanya orang dengan bakat tertinggi yang bisa masuk. Aku adalah orang dengan bakat tertinggi selama 10.000 tahun. Kualifikasi apa yang harus kamu ikuti?" Kolam sumsum naga. Hati Luming tergerak. Apakah Zulong memintanya menunggu beberapa bulan untuk membiarkannya memasuki kolam sumsum naga? Sangat mungkin jika tidak, kebangsaan naga muda tidak akan begitu ditargetkan padanya. Wajar jika Master Zulong membiarkan siapapun masuk. Lu Mingdao. Maksudmu, kamu lebih berbakat daripada aku. Pemuda itu membuka mulutnya dengan dingin, dan ada cahaya dingin di matanya. Lu Ming tersenyum dan tidak menjawab, tetapi maknanya terbukti dengan sendirinya. Hahaha, bagus, bagus. Di depan auluanku, masih ada orang yang begitu percaya diri. Kalau begitu aku akan mencoba. Apa kemampuanmu? Sekarang, aku tantang kamu, ayo pergi. Aoran marah dan tersenyum, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Kaisar Bintang 6. Kultivasi auluan ini sungguh menakjubkan.
Tentu saja, waktu pelatihan Aoran tidak terlalu singkat. Lu Ming berspekulasi bahwa dia telah berlatih setidaknya selama ribuan tahun. Faktanya, Aoluan telah berlatih selama lebih dari 5.000 tahun. Juga sangat jarang bisa berkultivasi menjadi Kaisar Bintang 6 dalam lebih dari 5.000 tahun. Bahkan jika kamu memasukkannya ke dalam daftar umur panjang ras lain, kamu bisa berada di daftar teratas. Ini benar-benar jenius yang langka, tidak heran begitu percaya diri. Di tepi, dua lelaki tua berkebangsaan Zenlong, serta lelaki parubaya, memandang mereka tanpa ekspresi, tanpa niat menghentikan mereka. Kamu bukan tandinganku. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan kultivasinya saat ini, Kaisar Bintang 6, dia benar-benar tidak dapat menarik minat apapun. Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi Aoluan hancur total. Aku akan memeriksamu. Berapa banyak kati yang kamu miliki? Aoran sangat marah. Dengan langkah-langkahnya, dia bergegas menuju Lu Ming, menekuk cakarnya dan meraih Lu Ming. Satu cakar tercabut, kekosongan meledak, prestise sangat mencengangkan. Cara jahat kuno. Hati Lu Ming tergerak, Aoluan ini, bukan sistem aturan, tapi cara jahat kuno. Wah! Lu Ming menunjuk seperti pedang, menusuk kaki satu sama lain, seperti pedang yang tiada taranya, secepat kilat dan sangat tajam. Menyentuh. Jari-jari Lu Ming bertabrakan dengan cakar Aoluan. Dengan raungan keras, tubuh Aoran bergetar seperti sengatan listrik dan terbang mundur. Taibu Tisiu. Wajah Aoran sedikit suram. Lu Ming baru saja menggunakan kekuatan tubuh. Dia berpikir bahwa Lu Ming adalah kultivasi tubuh murni. Mengaum. Nyanyian naga mengguncang langit, Aoluan menjadi naga sungguhan, tubuh berkelok-kelok, cakar naga di udara, menuju Lu Ming untuk membunuh. 5 cakar naga, terus-menerus melangkah ke arah Lu Ming, di atas cakar naga, ditutupi dengan lapisan kekuatan iblis yang mengerikan. Berubah menjadi tubuh naga asli, kekuatan tempur Aoluan naik ke puncak. Mata Lu Ming sedikit dingin. Dia telah berbelas kasih, tetapi pihak lain tidak tahu bagaimana maju atau mundur, jadi jangan salahkan dia karena tangannya yang berat. Sua. Otot Lu Ming bergetar, tubuhnya meledak dan tinjunya terus berayun. Menyentuh, menyentuh. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan cakar naga Aoluan. Setiap saat, Aoran kaget dan mundur. Setelah selusin gerakan berturut-turut, Ao berlari mundur lebih dari 100 li dan benar-benar dihancurkan oleh Lu Ming. Tubuh yang kuat, pria ini telah mengolah tubuhnya ke puncak kaisar. Di pinggir, pria parubaya itu berbisik, wajahnya sedikit murung. Aoran adalah salah satu keponakannya. Saat ini, Lu Ming sedang marah. Dia meraih cakar naga Aoluan dan mengayunkannya ke tanah. Mengaum. Ao berlari mengaum dan memberontak, tapi itu tidak membantu. Lu Ming menangkapnya. Dia tidak bisa menahan diri. Terima kasih sudah subscribe Penatua.